Bab 381. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Suara lembut Livy terdengar, masuk. Dan pintu ruang kultivasi juga terbuka. Charlie dengan cepat memasuki ruangan dan membungkuk ke arah Livy. Livy berkata dengan dingin, "Butler, katakan pikiranmu." Charlie adalah bawahannya yang paling setia, dan dia juga memperlakukannya sebagai seorang penatua. Itulah sebabnya Livy cukup longgar dengannya setiap kali mereka sendirian. Charlie dengan cepat berkata dengan hormat, "Aura Duke baru saja mengirim seorang utusan." Alis Livy berkerut, dan dia berkata dengan tidak yakin, "Pada jam ini. Apa yang dikatakan utusan itu?" Charlie melanjutkan dengan hormat, "Aura Duke memanggil Yang Mulia di Paviliun Anggur Kehidupan, dan sepertinya dia meminta Anda untuk datang diam-diam karena suatu alasan." Ekspresi Livy berubah aneh. Hanya 3 hari yang lalu, Aura Duke menjelaskan bahwa dia tidak mempercayainya, juga tidak mau mendengarkan penjelasannya, dan sekarang dia tiba-tiba memanggilnya dengan cara seperti ini. Dia merenung, mungkinkah dia takut pada Maddox? Itulah mengapa dia tidak berani mendukungku secara terbuka, dan sekarang dia akhirnya menunjukkan warna aslinya. Livy merasa ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, dan dia tidak berbagi pikirannya dengan Charlie, atau meminta pendapatnya. Dia berdiri dari posisinya dan berkata kepada Charlie, "Aku akan pergi. Tolong urus persiapannya saat aku keluar." Charlie membungkuk sedikit dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Harap tenang, Yang Mulia." Livy mengangguk dan meninggalkan ruang kultivasi dengan langkah besar, dan dia tidak meminta Charlie untuk pergi. Bagaimanapun, dia tahu dia akan pergi sendiri karena dia tidak akan berani tinggal di sini jika dia tidak memiliki keinginan mati. Namun, Livy tidak melihat senyum licik Charlie saat dia keluar dari pintu. "Ini cukup mudah. Kupikir dia akan bertanya tentang sudut pandang Charlie, dan kemudian aku harus mengungkapkan lebih banyak informasi, yang akan menarik lebih banyak kecurigaan karena aku tidak seharusnya tahu apa yang terjadi malam itu. Sekarang, bagaimanapun, Livy hanya akan curiga aku mempermainkannya dengan nama Aura Duke, tidak banyak. Charlie ini tidak lain adalah S dalam penyamaran Charlie, dan Abdiel juga tidak lain adalah dia. Setelah dia dengan mudah menipu Charlie untuk meninggalkan rumah besar itu dengan salah satu wajah yang telah disiapkannya dari kunjungan rahasianya ke tempat tinggal pelayan. Dia mengaktifkan wajah Charlie, yang dia simpan hari itu dalam kepura-puraan ritualnya, dan dengan cepat kembali untuk memulai rencananya, yaitu mencuri cincin penyimpanan Livy terlebih dahulu. Adapun mengapa dia mengejar cincin penyimpanan Livy terlebih dahulu, itu karena keterampilan membobol kuncinya tidak cukup tinggi kali ini. Meskipun Noah telah memberitahunya di mana perbendaharaan itu berada, dia juga mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kunci kelas 3 rendah yang dilindungi dan banyak susunan dan perangkap yang mengkhawatirkan kelas 3 rendah. Itulah sebabnya kali ini dia berencana untuk mencopet cincin penyimpanan Livy terlebih dahulu dan kunci perbendaharaan serta pelat pengontrol susunan lainnya juga akan berada di dalam cincinnya, yang akan membuat segalanya jauh lebih mudah dengan paruh kedua misinya. Namun, ini juga memiliki risikonya sendiri karena saat dia melepaskan tanda ki Livy akan langsung menyadari cincin penyimpanannya yang hilang dan segera kembali ke rumah besar. Itulah sebabnya S harus sangat cepat kali ini dan menyelesaikan pekerjaannya sebelum Charlie dan Livy dapat kembali ke rumah besar. Namun sebelum itu, dia harus mencopet cincin penyimpanan Livy terlebih dahulu dan kemudian berharap dia tidak akan menyadarinya sampai dia jauh dari rumah besar. Itulah sebabnya dia pertama-tama melepaskan indera surgawinya sejenak dan menguji apakah Livy menyadarinya atau dan seperti yang dia duga, dia tidak menyadari apapun, kecuali S ingin dia menyadarinya. S dengan cepat mengaktifkan indera surgawinya lagi dan Livy dengan cepat terdeteksi menuju ruangan lain, jadi dia bisa keluar melalui jendela tanpa bersuara. Dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Charlie untuk saat ini. Bibir S melengkung ke atas, dan dia dengan cepat mengirimkan benang jiwa ke arah Livy. Di tengah malam, Livy melompat ke taman belakangnya dan dengan cepat pergi menuju pintu keluar rahasia untuk bertemu dengan Aura Duke. Namun, pada saat ini, dia sama sekali tidak menyadari benang oranye halus yang tak terlihat telah melilit jarinya dan ketika dia baru saja berada dalam kegelapan total, benang halus itu tiba-tiba menghilang bersama cincin penyimpanannya. Di dalam ruang kultivasi Livy, cincin penyimpanan abu-abu yang indah telah muncul di tangan Charlie, dan matanya berkilauan karena kegembiraan. Suara sistem berdering saat ini. Sama dengan. Pencopetan berhasil.
Pencurian host. Harta karun luar angkasa. Harta karun ruang penyimpanan kelas rendah -3/5, semua terkunci dengan tanda Ki. Tanda pisah. Harta karun alkimia. Pil kelas rendah 1, 14.429. Pil kelas menengah 1, 6.242. Pil kelas tinggi 2, 2.681. Pil kelas rendah 2, 1.195. Pil kelas menengah -2/521. Pil kelas tinggi -2/95. Alkohol medis, 320 barel kelas tinggi 2. Tanda pisah. Harta karun kerajinan Smith. Senjata kelas tinggi -3/1. Tanda pisah. Harta karun kerajinan rune. Susunan 9 bintang, 5. Susunan kelas menengah -1/1. Kontrak budak kelas tinggi -3/1. Tanda pisah. Batu Ki. Kelas rendah -1/900 juta. Kelas menengah -1/350 juta. Kelas tinggi -1/132 juta. Kelas puncak -1/84 juta. Kelas rendah 2, 3,3 juta. Kelas menengah 2, 49.990. Kelas tinggi 2, 1.5359. Tanda pisah. Hadiah. Hadiah, 150.000 poin pencuri. Tanda pisah. Poin pencuri, 17.580.000. Tanda pisah. Peringkat pencurian. Pencurian tingkat tinggi. Catatan perpisahan pencuri akan otomatis terisi karena pencurian ini adalah bagian dari misi berantai. Catatan perpisahan pencuri yang terisi otomatis. Aku kembali. Silakan pilih di mana tuan rumah ingin mencetak catatan perpisahan pencuri. Tanda pisah. Catatan, tuan rumah hanya memiliki 1 menit untuk memilih lokasi untuk catatan perpisahan pencuri atau jika waktu habis, sistem akan memilih atas nama tuan rumah. Sama dengan. S sedikit terkejut ketika dia melihat sistem telah mengisi otomatis catatan perpisahan pencuri dengan cara yang sama seperti dia membuat koin Ki barunya dan tersenyum sesaat kemudian. Baiklah, kita sepakat pada sesuatu, perintah S dingin. Cetak di wajahnya. Dia juga menyukai nama misi pertama, dan dia ingin membuat iblis yang mencoba memurnikannya memuntahkan darah karena marah, dan, aku kembali, ini adalah tamparan keras di wajahnya. Itulah sebabnya dia telah menulis 2 kata khusus ini di catatan perpisahan jika dia berhasil mencuri dengan tingkat tinggi, yang sangat mungkin terjadi karena dia mencopet seorang adipati iblis, dan dia tidak akan membawa barang-barang murah atau biasa saja. Namun, dia masih agak kecewa ketika dia tidak menemukan material berjenis jiwa di dalam cincin penyimpanan Levi. Sangat mungkin material berjenis jiwa itu seharusnya ada di perbendaharaan. Aku tidak tahu apakah suku dengan gelar Adipati Iblis akan mendapatkan kuota atau tidak untuk material berjenis jiwa dan pil jiwa. Yah, kuharap mereka mendapatkannya. Mata S berbinar karena kegembiraan, tetapi dia tidak membuat sistem menghapus tanda Ki pada cincin penyimpanan Levi dan cincin yang lebih kuat di dalam cincin penyimpanan ini. Karena Levi masih belum akan meraih terlalu jauh, dan dia ingin menunggu beberapa saat sebelum memulai. Namun, jika Levi mengetahui tentang cincin penyimpanannya yang hilang segera, S tidak akan memiliki keuntungan apapun lagi, dan dia mungkin akan sangat menderita. Itulah sebabnya dia menunggu selama 5 menit sebelum dia memberitahu Levi atas kemauannya sendiri. 5 menit lebih dari cukup baginya yang mengetahui lokasi perbendaharaan dan memiliki kunci jalan rahasia dan perbendaharaan. S menggunakan keterampilan matanya di ruang kultivasi, dan dia hanya bisa melihat beberapa garis samar rune. Dan dia tersenyum kecut. Aku butuh keterampilan mata tingkat tinggi lagi, dan aku juga perlu meningkatkan teknik raja penghapus kunciku. Tetapi aku hanya akan mendapatkan 1 kesempatan, jadi apa yang harus aku pilih? S merasa cukup getir ketika memikirkannya. Di benua angin biru, tanah yang lebih rendah, keterampilannya akan selalu sangat kuat. Namun, di sini, di benua iblis perkasa, keterampilannya hanya di bawah standar, dan dia terpaksa memikirkan cara lain untuk mencapai tujuannya, atau dia mungkin akan kalah karena kesalahannya sendiri. 5 menit berlalu dengan cepat dan S tetap berada di dalam ruang kultivasi Levi dengan sabar menunggu sesuatu. Namun, Levi tidak muncul, yang berarti dia masih tidak menyadari cincin penyimpanannya yang hilang. 5 menit dimulai sekarang, gumam S sambil dengan cepat memerintahkan sistem untuk membuka setiap cincin penyimpanan dengan tanda Ki Levi.
Sistem membutuhkan waktu sekejap untuk menyelesaikan tugas tersebut. S dengan cepat mencari cincin penyimpanan utama yang dikenakan Livy, dan dia dengan cepat menemukan kunci rune kompleks berwarna hitam. Dia dengan cepat mengeluarkannya dan ketika dia menuangkan sedikit ki ke dalamnya, tiba-tiba ruang kultivasi bergetar sebelum lorong gelap muncul tepat di tempat Livy duduk. S mendengus dingin ketika dia melihat lorong itu dan dengan cepat memasukinya sambil memegang kunci rune tanpa ragu-ragu. Dia sudah tahu ruang kultivasi ini adalah tempat perbendaharaan disembunyikan, dan hanya Livy yang bisa membukanya. Selain itu, hanya beberapa pengikut setia yang mengetahuinya, Warden Chane adalah salah satunya, dan Noah mengetahuinya darinya. Itulah sebabnya S tidak pernah meninggalkan tempat ini dan memilih identitas Charlie karena Livy akan mengira Charlie akan pergi tepat setelahnya seperti biasa. Tapi sayang, ini bukan Charlie tepat di sudut barat tanah milik Sang Adipati, yang berjarak 3 mil dari rumah besar Sang Adipati. Sebuah siluet tinggi dan kekar tiba-tiba muncul tepat di depan sebuah dinding terpencil. Siluet ini segera membuat gerakan tangan dengan sesuatu dalam pikirannya, namun, setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Sebuah suara bingung terdengar, mengapa kunci arai tidak bau. Namun, dia terputus dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Siluet itu mengira seseorang telah menyiapkan penyergapan untuknya, namun, dia dengan cepat menyingkirkan gagasan itu dari pikirannya karena hanya dia dan ayahnya yang tahu tentang jalan rahasia keluar dari tanah ini, dan itu dijaga oleh arai kunci tingkat menengah 2 dan arai ilusi tingkat 1. Tanda kiku, cincin penyimpananku. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan ketika dia menebak bagaimana dia tiba-tiba terluka secara internal dan hanya penghapusan tanda ki yang dipaksakan yang dapat melukainya sejauh ini dan kali ini, dia merasa hampir semua tanda ki-nya dilucuti bersih dalam satu gerakan. Dengan demikian, ia dengan cepat melihat tangan kanan ini dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya ketika tebakannya menjadi kenyataan, dan ia gemetar ketika seseorang datang ke dalam pikirannya yang hanya bisa melakukan ini. Tidak, 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 TIDAKKKKKKKKKKK. Ya, penjambret, Livy meraung sekuat tenaga sebelum ia berbalik dan melesat menuju rumah bangsawan dengan kekuatan penuhnya sambil bergumam gila-gilaan dengan darah berdenting dari mulutnya terus-menerus. Tapi ia tampaknya tidak peduli sama sekali. Itu bukan dia, itu bukan dia. Tanda pisah. Charlie muncul tepat di depan sebuah bangunan besar dengan ekspresi tegas di wajah tuannya dan ketika ia melihat semua orang sibuk bekerja, melakukan tugas mereka dengan tekun, ekspresinya sedikit mengendur. Tiba-tiba, matanya tertuju pada iblis laut tertentu yang membawa peti kayu besar, dan ia menuju kereta untuk memuatnya. Charlie sejenak terkejut dan tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya dan berteriak, "Abdiel!" Abdiel, yang sedang berjalan menuju kereta dengan wadah kayu di tangannya, tampak terguncang ketika mendengar seseorang memanggil namanya dan dia pikir itu adalah salah satu pengganggu dari tempat tinggal pelayan. Dia dengan malu-malu memutar kepalanya dan ketika dia melihat iblis tua dalam pakaian pelayan, matanya melebar, dan dia dengan cepat tahu siapa iblis tua ini. Dia segera meletakkan kotak kayu di tanah rumput dan membungkuk dalam-dalam. Yang rendah ini menyapa kepala pelayan. Ini membuat ekspresi Charlie lebih tenggelam daripada yang dia tanyakan dengan muram. Kenapa kamu bermain-main? Katakan padaku, bagaimana kamu sampai di sini sebelum aku? Tekanan kultivasinya juga melonjak, yang membuat Abdiel menggigil tanpa akhir. Abdiel tidak tahu apa yang telah terjadi atau apa yang Charlie bicarakan. Dia dengan cepat memohon dengan suara gemetar, "Aku tidak pergi kemana-mana, tolong, ampuni aku." Hati Charlie bergetar karena dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Abdiel tidak bercanda, dan ekspresinya berubah dalam berbagai cara. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba kemungkinan besar muncul di benaknya, mungkinkah rumah bangsawan telah disusupi? Tanpa ragu-ragu, Charlie berbalik dan berlari kembali dengan kecepatan penuh dengan ekspresi yang sangat pucat di wajahnya. Dia tidak berhenti untuk mengonfirmasinya dengan kepala penjinak binatang juga. Dia ingin itu hanya paranoianya dan hanya lelucon seseorang padanya. Tetapi jika tidak dan sesuatu terjadi pada rumah bangsawan saat dia dengan mudah ditipu, dia akan kehilangan kepalanya yang lama. Tanda pisah. S saat ini berdiri di dalam ruangan seluas 50 meter persegi dengan seringai lebar di wajahnya. Ruangan ini tersusun rapi menjadi 3 bagian, pengetahuan, harta karun, dan obat-obatan. Tanpa menunda lebih jauh, dia mulai mengumpulkan semuanya secepat mungkin.
Dia tahu dia tidak punya banyak waktu sebelum Livy dan Charlie kembali. Ini bukan hal baru baginya, jadi tidak butuh waktu lama sebelum S mengosongkan seluruh ruangan tanpa menyisakan satu rak pun. Simbol pencurinya telah muncul di dinding tengah dengan namanya dan catatan perpisahan pencuri, aku kembali. Namun, dia mengerutkan kening saat ini. Perbendaharaan suku iblis laut tidak memiliki material jiwa atau pil jiwa. Tapi itu tidak masuk akal. Aku tidak percaya suku bergelar Adipati Iblis tidak akan memiliki satu pun material jiwa. Pasti ada perbendaharaan lain yang hanya diketahui oleh Livy atau kepala suku. Mata S berkilauan dengan kilatan putih saat dia memindai perbendaharaan itu. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Tapi dia tidak menyerah begitu saja. Kemudian, cincin penyimpanan Livy muncul di tangannya, dan dengan cepat dia memindainya dengan indera jiwanya. Dan saat berikutnya setelah itu, 12 kunci rune muncul di tangannya. Meskipun dia tidak tahu yang mana untuk kunci yang mana, itu tidak masalah karena dia dengan cepat mengaktifkan semuanya sekaligus dan ke-12 kunci rune berkilauan dalam cahaya yang berbeda. Tiba-tiba, S merasakan dinding selatan sedikit bergetar, dan matanya menyala. Dia dengan cepat menemukan kunci rune merah tertentu, yang bereaksi kuat saat ini. Dia dengan cepat mendekati dinding dan menekan kunci rune merah ini di atasnya dan setelah itu, meluncur ke atas, memperlihatkan ruang 10 meter persegi di belakangnya. S melihat 10 rak dengan botol pil dan 50 cincin penyimpanan, tersusun rapi di atas meja giok. Dia tiba-tiba merasakan jiwanya sedikit melonjak ketika dia bernapas, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak dalam ekstasi. Aku memang benar untuk pertama kali mengincar cincin penyimpanan Livy dan tidak mencoba membobolnya sendirian, atau aku mungkin akan gagal kali ini. Kunci ini mungkin kelas rendah 4. Tidak mungkin aku bisa memecahkannya atau menemukannya dengan kemampuanku saat ini. S merasa cukup puas dengan rencananya kali ini dan dengan cepat menyimpan semuanya. Ini adalah hasil pencurian terbesarnya. Setelah selesai, dia segera pergi sambil meninggalkan perbendaharaan dan lorong terbuka karena dia ingin Livy melihat ini dan mati karena marah. Pada saat ini, ketika S baru saja keluar dari ruang kultivasi Livy, dia merasakan indera bela diri yang kuat menyelimuti area tersebut. Bibirnya bergerak ke atas. Dia di sini. S sangat mengenal tanda jiwa Livy, dan dia bisa tahu pihak lain sedang dalam keadaan hiruk-pikuk dan marah. Jika ini terjadi sebelum terobosannya, dia mungkin sudah dikunci oleh indera bela diri Livy. Namun, sekarang, Livy tidak punya peluang untuk menemukan S, kecuali jika indera bela dirinya berada di puncak alam jiwa berlian. Itu juga sebabnya S tidak panik dan dengan cepat bergerak menuju pintu keluar lain dari rumah bangsawan tanpa menunggu wajah pucat Livy dengan simbol pencurinya. Tepat saat S keluar dari koridor, sosok Livy yang acak-acakan muncul dengan mata merah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, ketika Livy melihat ruang kultivasinya masih terbuka, jantungnya hampir keluar dari dadanya dan dia dengan cepat memasuki ruang kultivasi berharap bahwa yang terburuk belum terjadi. Namun sayang, dia ditakdirkan untuk terkejut besar ketika dia melihat jalan rahasia menuju perbendaharaan juga terbuka. Tidak, Livy melengking sebelum dia berlari ke jalan rahasia dan ketika dia melihat pintu perbendaharaan emas terbuka sepenuhnya dan cahaya putih menerangi jalan itu, jantungnya praktis berhenti. Dengan langkah gemetar dan napas tak teratur, Livy memasuki perbendaharaan dan langsung melihat jejak burung hantu yang mengesankan dan nama di satu sayapnya, Sky Stealer, dan kemudian dua kata di sayap lainnya, I'm back. Livy langsung memuntahkan sejumlah besar darah di lantai putih. Hahaha, dia sangat marah dan merasa putus asa sehingga dia mulai tertawa seperti orang gila. Semuanya benar-benar hilang, kekayaan ini bukan hanya miliknya, itu ditampung dalam 5.000 tahun sejarah sukunya. Terutama pil dan material jiwa. Itu bukan hanya beberapa pil atau material tingkat bintang, tetapi pil dan material kelas. Namun, yang benar-benar mengirim Livy ke jurang es adalah kenyataan bahwa pencuri terkenal itu menyerang rumahnya dan benar-benar membodohinya. Jika hanya karena dia masih bisa menahannya, tetapi kemunculan pencuri ini di sini berarti orang setelahnya akan datang ke sini untuk menyelidiki. Terutama utusan kekaisaran yang mengubah kota iblis besi menjadi gurun hitam. Hanya memikirkan hal ini saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Tuhanku, tiba-tiba, tawa gila Livy terhenti tiba-tiba ketika dia mendengar suara yang sangat familiar itu yang dipenuhi dengan rasa khawatir. CHARLEE.
Livy tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya karena kebencian ketika dia memikirkan bagaimana dia ditipu untuk pergi karena Charlie. Charlie tiba-tiba muncul di ruang harta karun. Dia cukup familiar dengan tempat itu karena Livy akan membawanya ke sini. Namun, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia datang ke sini untuk melaporkan tentang bagaimana dia ditipu oleh seorang penipu, dan setelah beberapa penyelidikan, penjaga gerbang juga tampaknya melihatnya memasuki rumah besar itu tak lama setelah dia pergi. Hal ini membuat Charlie semakin gelisah, dan ketika dia akhirnya melihat punggung Livy yang bungkuk dan darah di lantai, ekspresinya berubah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika matanya tertuju pada jejak burung hantu, dan dia hanya mendengar satu kata yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, yang juga merupakan kata terakhir yang akan pernah dia dengar. Pengkhianat di dalam ruang kultivasi Feng. Es dengan cepat muncul dari udara tipis dalam penyamaran Feng tanpa menunjukkan emosi apapun dan dengan tenang duduk bersila sambil menutup matanya dan mulai pulih. Setelah setengah jam, Es membuka matanya dan tersenyum ketika dia bergumam, jadi, dia tidak membuat keributan atau mengirim siapapun untuk menyelidiki. Aku benar, dia ingin merahasiakannya dan Charlie kemungkinan besar sudah mati karena dia mungkin orang pertama yang melihat wajah Livy dan tahu apa yang terjadi. Es sudah memikirkan skenario ini sejak lama, dan itulah sebabnya dia juga bersiap untuk itu. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memulai. Mari kita lihat kentunganku. Mata Es berbinar karena kegembiraan saat dia memerintahkan, sistem, berikan aku daftar apa yang aku curi dari perbendaharaan dan hadiahku. Sama dengan. Daftar harta karun curian, harta karun luar angkasa. Harta karun luar angkasa kelas rendah pukul 3.50. Tanda pisah. Harta karun alkimia. Pil bela diri bintang 6, 9,4 juta. Pil jiwa bintang 6, 32.900. Pil bela diri bintang 7, 5 juta. Pil jiwa bintang 7, 25.000. Pil bela diri bintang 8, 3,6 juta. Pil jiwa bintang 8, 21.043. Pil perkawinan bintang 9, 2 juta. Pil jiwa bintang 9, 9.420. Pil bela diri kelas rendah 1, 865.000. Pil jiwa kelas rendah 1, 2.000. Pil bela diri kelas menengah 1, 400.309. Pil jiwa kelas menengah minus 1/502. Pil bela diri kelas 1 tinggi, 91.000. Pil jiwa kelas 1 tinggi, 35. Pil bela diri kelas 2 rendah, 39.542. Pil bela diri kelas 2 menengah, 18.005. Pil bela diri kelas 2 tinggi, 4.389. Pil bela diri kelas 3 rendah, 2.550. Pil bela diri kelas 3 menengah, 310. Alkohol medis, 5 juta barel, dari bintang 6 hingga bintang 9. Alkohol medis, 2 juta barel kelas 1 rendah, menengah, tinggi. Alkohol medis, 500 barel kelas 2 rendah, menengah, tinggi. Bahan baku, bela diri, 130 juta, dari bintang 6 hingga bintang 9. Bahan baku, perkawinan, 50 juta, dari bintang 6 hingga bintang 9, low grade 1 ke high grade 1. Bahan baku, perkawinan, 20 juta, dari low grade 2 ke high grade 2. Bahan baku, perkawinan, 3,53 juta, dari low grade 3 ke intermediate grade 3. Bahan baku, jiwa, 2,93 juta, dari 6 bintang ke 9 bintang. Bahan baku, jiwa, 200.810, dari low grade 1 ke high grade 1. Tanda pisah. Harta karun kerajinan Smith. Senjata low grade 1, 10.090. Senjata intermediate grade 1, 3.893 senjata. High grade minus 1/412 senjata. Middle grade minus 2/130. Senjata high grade pukul 219. Senjata kelas rendah minus 3/2. Bahan baku, 69 juta, dari bintang 6 ke bintang 9. Bahan baku, 32 juta, dari kelas rendah 1 ke kelas tinggi 1. Bahan baku, 4,5 juta, dari kelas rendah 2 ke kelas tinggi 2. Bahan baku, 19.439, dari kelas rendah 3 ke kelas menengah 3. Tanda pisah. Harta karun pembuatan rune,
Susunan 7 bintang, 22.400. Susunan 8 bintang, 5.690. Susunan 9 bintang, 440. Susunan kelas rendah pukul 1.23. Susunan kelas menengah -1/2. Formasi 6 bintang, 902. Formasi 7 bintang, 431. Formasi 8 bintang, 90. Formasi 9 bintang, 42. Formasi kelas rendah pukul 1.23. Formasi kelas menengah 1/9. Formasi kelas tinggi 1/5 formasi. Kelas rendah 2/2. Kontrak budak 6 bintang, 553 juta. Kontrak budak 7 bintang, 430 juta kontrak. Budak 8 bintang, 110 juta kontrak. Budak 9 bintang, 73,2 juta. Kontrak budak kelas rendah 1/7 juta kontrak. Budak kelas menengah 1,55 juta. Kontrak budak kelas tinggi 983.991. Kontrak budak kelas rendah 320.322 kontrak. Budak kelas menengah 98.330. Kontrak budak kelas tinggi 53.000. Kontrak budak kelas rendah 2.340. Bahan baku, 94 juta, dari 6 bintang ke 9 bintang. Bahan baku, 29 juta, kelas 1. Bahan baku, 5,22 juta, kelas 2. Tanda pisah. Batu Ki, kelas rendah 1, 4,5 miliar. Kelas menengah -1/1 miliar. Kelas tinggi -1/918 juta. Kelas puncak -1/500 juta. Kelas rendah -2/97 juta. Kelas menengah -2/30 juta. Kelas tinggi 5,5 juta. Kelas puncak -2/1 juta. Tanda pisah. Pangkat pencurian. Pencurian tingkat tinggi. Tanda pisah. Hadiah. Total hadiah, 6 juta poin pencuri. Tanda pisah. Poin pencuri, 23.580.000. Tanda pisah. Misi berantai, 1. Misi, aku kembali. Deskripsi, curi seluruh perbendaharaan dari suku di Menduke manapun, termasuk harta karun ruang penyimpanan dari kepala suku. Status, lengkap. Hadiah, 1. 50.000 EXP dan 50.000 SP. Hadiah, 2. Naik level secara instan pada keterampilan sistem apapun yang dipilih oleh host. Klaim hadiah, nanti. Tanda pisah. Misi berantai, 2. Misi berantai kedua akan dikeluarkan dalam 7 hari. Sama dengan. S merasa seperti berada di awan 9 ketika dia melihat daftar besar barang curian, terutama pil dan material tipe jiwa, dan 6 juta poin pencuri. Suku iblis laut ini sangat kaya dan jika aku Livy, aku akan mati karena marah jika seseorang mencuri kekayaan sebanyak ini tepat di bawah hidungku. S menyeringai liar, namun, perhatiannya tertarik oleh sesuatu saat ini saat dia dengan cepat bertanya, "Hei sistem, kali ini kamu tidak menghitung harta bintang 5. Apakah ini berarti barang bintang 5 tidak lagi memberiku EXP atau SP?" S telah lama terbiasa dengan ini. Setiap kali dia membuat terobosan, sistem akan menganggap peringkat harta sama sekali tidak berguna baginya dan bahkan tidak repot-repot menghitungnya. Suara sistem berkisar dalam penegasan. Ya, harta bintang 5 tidak lagi berguna bagi tuan rumah. S mengangguk tanpa membalas. Dia tahu bahwa adalah hal yang umum bagi pil untuk kehilangan efek pada kultivator tingkat tinggi. Jadi, wajar saja jika itu berlaku padanya juga, meskipun dia tidak dapat menggunakannya seperti biasanya. Tiba-tiba, mata S berbinar saat dia merenung, aku harus memberikan semua pil jiwa dan bahan yang tidak berguna kepada Noah untuk latihannya dalam alkimia jiwa. Itu akan sangat membantu untuk kultivasi dan praktik alkimia miliknya. Aku juga harus menyuruhnya mengubah semua bahan itu menjadi pil karena pil memberiku lebih banyak EXP daripada bahan mentah. Kita tunggu saja, hadiahnya, untuk saat ini. S berkata, sistem, berapa banyak SP yang akan kudapatkan setelah mengubah setiap pil jiwa menjadi ruang pencuriku? Sama dengan. Memulai perhitungan, pil jiwa 6 bintang, 32.900 x 5 SP per pil. Pil jiwa 7 bintang, 25.000 x 10 SP per pil.
Pil jiwa 8 bintang, 21.043 x 25 SP per pil. Pil jiwa 9 bintang, 9.420 x 50 SP per pil. Pil jiwa kelas rendah 1, 2000 x 100 SP per pil. Pil jiwa kelas menengah minus 1:502 x 250 SP per pil. Pil jiwa kelas tinggi minus 1:35 x 500 SP per pil. Jumlah akhir, 1.754.575 poin jiwa. Sama dengan. S mengangkat sebelah alisnya ketika dia melihat jumlah SP yang begitu besar untuk pertama kalinya sejak dimulainya perjalanan kultivasinya. Jika aku menggunakan 1 juta SP dan 10 juta TP untuk menyelesaikan misi sampinganku, aku masih akan memiliki lebih dari 700.000 SP dan lebih dari 13 juta TP. Jarum kompas takdir surgawi ini adalah harta karun yang dihancurkan oleh surga, jadi pasti memiliki banyak fungsi yang menentang surga, terutama fungsi pencarian harta karun yang dijelaskan dalam catatan itu. S tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertimbangkan ini dengan serius karena harta karun ini terlalu berbahaya baginya dan tanpa sistem, dia tidak akan berani menggunakannya. Lebih jauh lagi, harga untuk menaklukkannya saja sangat mahal, dan dia ingin memastikan apakah itu semua sepadan. Sekarang dia hanya punya 2 pilihan, menggunakan poin jiwa itu untuk memaksimalkan kultivasinya atau menggunakannya untuk menyelesaikan misi sampingannya. Terlebih lagi, dia masih memiliki misi berantai yang harus dikhawatirkan dan jika harta karun ini tidak membantu, maka dia akan menyia-nyiakan satu-satunya kesempatannya untuk menjadi kuat. Pada akhirnya, S memasang ekspresi tegas saat dia berkata, "Sistem, aku ingin menyelesaikan misi sampinganku yaitu jarum kompas takdir surgawi." Meskipun S tahu ini adalah pertaruhan, dia tetap mengambilnya karena jarum kompas takdir surgawi terlalu menggoda untuk diabaikan S. Pada saat ini, suara sistem berdering. Jika tuan rumah ingin menaklukkan roh kompas takdir surgawi, sistem menyarankan untuk mencari tempat terpencil karena ada kemungkinan hukuman surgawi akan turun. Selain itu, tuan rumah juga harus memilih ikatan seperti apa yang ingin kamu bentuk dengan jarum kompas takdir surgawi. S sedikit meringis mendengar ini dan bertanya, "Aku bisa mengerti kemungkinan hukuman surgawi, tetapi apa ikatan yang kamu bicarakan sekarang?" Dia tahu kompas ini dihancurkan oleh surga, jadi jika surga merasakan roh itu selamat, munculnya hukuman surgawi sangatlah normal. Terutama bagi S, yang telah menjalani 2 hukuman. Setiap kali harta karun dengan roh lahir, atau roh lahir di dalam harta karun ini tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, dan mereka memilih pemegang yang layak. Lebih jauh lagi, roh harta karun sekelas kompas langsung takdir surgawi memiliki persyaratan yang lebih keras bagi pemiliknya. Tetapi karena hampir hancur saat itu, ia lahir dan roh harta karun juga hampir hancur, persyaratan untuknya juga telah berkurang secara substansial. Tetapi tetap saja, bahkan persyaratan ini yang bahkan tidak mendekati 1/1 dari yang asli tidak dapat ditaksir terlalu tinggi. Namun, tuan rumahnya berbeda, dan dengan bantuan sistem, tuan rumahnya dapat dengan mudah menjadi pemiliknya. Tuan rumahnya dapat membentuk ikatan setara antara mitra atau menjadikannya harta karun jiwa kehidupan Anda dengan ikatan kehidupan. Kedua ikatan ini adalah satu-satunya ikatan yang dapat dibentuk oleh roh harta karun. Namun, roh kompas hidup takdir surgawi cukup luar biasa karena ia juga dapat membentuk ikatan kehidupan asal. S tercengang mendengarkan semua informasi yang mencengangkan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan pipi yang sedikit memerah, bisakah kau menjelaskan ikatan ini dengan lebih jelas?" Mata S berbinar gembira karena suatu alasan, dan menunggu dengan penuh harap penjelasan lebih lanjut tentang ikatan ini. S menunggu dengan penuh harap penjelasan lebih lanjut tentang ikatan ini karena ia tahu pasti ada beberapa keuntungan yang menyertai ikatan ini. Dengan tingkat otoritas tuan rumah saat ini, mustahil untuk membocorkan informasi tersebut. Namun, karena tuan rumah telah memperoleh harta karun seperti kompas langsung takdir surgawi dan menyelesaikan persyaratan untuk menaklukkannya, sistem menganggap tuan rumah dapat mengakses informasi ini. S hampir mengumpat ketika mendengar separuh kalimat pertama. Sistem, tetapi dengan cepat menutup mulutnya ketika mendengar separuh lainnya. Ia tahu jika sistem menganggapnya tidak memenuhi syarat, ia tidak memenuhi syarat tanpa diskusi lebih lanjut. Suara statis sistem berdering lagi. Ikatan setara,
Ikatan ini mewakili hubungan seperti kemitraan di mana harta karun dan pengguna akan memiliki hubungan timbal balik berdasarkan manfaat dan kedua belah pihak dapat dengan mudah melepaskan diri dari ikatan ini jika nyawa mereka sendiri dalam bahaya. Biasanya, roh harta karun hanya membentuk ikatan setara karena akan mengurangi kemungkinannya untuk dikorbankan atau dihancurkan. Sederhananya, selama roh harta karun merasakan keberadaannya dalam bahaya, ia tidak akan ragu untuk meninggalkan penggunanya dan melarikan diri, dan terkadang jika ia menemukan kultivator lain yang bahkan lebih kuat daripada penggunanya saat ini, ia bahkan dapat berpindah pihak. Ikatan kehidupan, ikatan ini sangat istimewa karena akan mengikat harta karun kepada pembawanya seumur hidup dan selama pembawanya tidak mati, harta karun tersebut tidak dapat membatalkan ikatan ini atau meninggalkan pembawanya meskipun ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ikatan kehidupan selanjutnya dibagi menjadi 3 jenis, tuan untuk satu kehidupan, bersama untuk kehidupan, dan hanya tuan untuk kehidupan. Ketiga jenis ini memiliki pro dan kontra yang berbeda. Master for One Life berarti harta karun itu tidak akan mempertaruhkan seluruh keberadaannya untuk pembawa dan masih menahan sedikit untuk mempertahankan hidupnya sendiri jika pembawa itu meninggal. Petik 2. Together for Life, dalam kasus ini, harta karun itu akan sepenuhnya terikat pada penggunanya, dan jika salah satu dari mereka meninggal atau hancur, yang lain akan binasa sebagai hasilnya. Master for Life, dalam ikatan kehidupan ini harta karun itu hanya akan tunduk pada satu pengguna untuk selamanya dan jika tuannya meninggal, itu juga akan dihancurkan sementara jika harta karun itu dihancurkan pengguna hanya akan menderita serangan balik tetapi mempertahankan hidupnya. S mengerutkan kening ketika dia mendengar tentang kedua ikatan ini. Tidak akan bohong untuk mengatakan dia sama sekali bukan penggemar ikatan yang setara karena ini seperti membawa bom waktu yang terus berdetak dengan diri sendiri yang dapat meninggalkanmu kapan saja ia menganggapmu tidak berguna atau bahkan berbalik melawanmu. Mengenai ikatan kehidupan, dia merasa jauh lebih baik tentang ikatan ini, tetapi dia tetap tidak bersedia membentuk dua ikatan kehidupan pertama dengan harta karena hal itu tidak sepadan. Dia bisa tumbuh, tetapi harta karun itu tidak bisa jika mereka tidak akan ditempa ulang dengan bahan-bahan bermutu tinggi, yang cukup sulit ditemukan dan selalu ada risiko kegagalan dan kehancuran dalam prosesnya. Selain itu, dia tidak akan rela menyerahkan harta karun kepada seseorang untuk ditempa ulang yang dapat merenggut nyawanya untuk dihancurkan. Itu terlalu berisiko. Bahkan jika dia putus asa, dia hanya akan setuju untuk membentuk ikatan kehidupan tipe ketiga dengan risiko serangan balik. Bagaimana dengan ikatan kehidupan asal-usul ini yang hanya dapat dibentuk oleh kompas langsung takdir surgawi? S bertanya dengan ketidakpastian. Dia tidak seoptimal sebelumnya, tetapi dia masih ingin mendengar tentang apa ikatan kehidupan khusus ini. Ikatan kehidupan asal-usul hanya dapat dibentuk oleh harta karun asal-usul abadi. Harta karun ini tidak memiliki tingkat atau batasan apapun untuk pertumbuhannya dan setiap kali harta karun seperti itu lahir, surga mencoba menghancurkannya dengan segala kekuatannya serta penciptanya. Namun, jika sebuah harta karun asal abadi selamat dari hukuman surgawi, mereka dapat tumbuh tanpa batas jika mereka membentuk ikatan kehidupan asal dengan seseorang. Namun, membentuk ikatan kehidupan asal hampir mustahil karena ada kondisi khusus yang melekat pada setiap harta karun asal abadi dan setiap pembawa harta karun asal abadi akan menghadapi hukuman surgawi setiap kali harta karun itu berevolusi. Namun, jika harta karun asal abadi berhasil membentuk ikatan kehidupan asal, itu akan tumbuh paling bermanfaat bagi penggunanya dan itulah sebabnya hampir semua orang menginginkan harta karun asal abadi, dewa dan dewa, meskipun tingkat kepunahannya tinggi. S merasakan detak jantungnya meningkat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara sedikit gemetar, "The Dewa dan Im, Dewa." Tapi bukankah kompas langsung takdir surgawi hancur dan ini hanya jarumnya? Bisakah itu disebut harta karun asal abadi dan apakah kau juga? S merasa seperti dia telah memecahkan misteri sistem dan mengira itu juga harta karun asal abadi ini karena itu tumbuh bersamanya dan namanya juga memiliki abadi dalam namanya. Namun, suara dingin sistem terdengar dengan sedikit penghinaan. Tidak, S merasakan pikirannya bergetar dan menutup mulutnya dan berpikir dengan kesal, "Sial, kenapa kamu berteriak? Katakan tidak dengan lembut dan aku mengerti." Tapi dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya tersenyum kecut ketika dia berpikir betapa kuatnya sistem itu, dan itu membantunya tumbuh, bukan sebaliknya selama ini,
dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh harta karun asal abadi yang membutuhkan bantuannya untuk tumbuh. Sistem berbicara lagi. Pembawa acara benar dan salah pada saat yang sama tentang kondisi aneh kompas takdir surgawi. Kompas itu memang dihancurkan oleh kehendak surga, namun, kompas itu juga berhasil bertahan hidup dengan menyembunyikan sebagian dari roh harta karunnya di bagian terkuatnya, jarum kompas, dan kemudian berhasil lolos dari kehancuran total. Lebih jauh lagi, kompas itu bahkan berhasil membentuk tubuh palsu untuk dirinya sendiri dan berhasil bertahan hidup selama puluhan tahun sambil bersembunyi dari deduksi kehendak surga. Meskipun itu hancur dan hanya sebagian dari harta karun abadi, itu tetaplah harta karun abadi dan jika menemukan seseorang yang dapat membentuk ikatan kehidupan abadi dengannya, dengan waktu yang cukup ia dapat pulih dan bahkan menjadi lebih kuat daripada saat ia lahir. Mata Es berbinar karena kegembiraan. Ia tidak pernah mengira harta karun yang dapat tumbuh tanpa batas akan jatuh ke pangkuannya semudah ini dan jika bukan karena sistem, ia mungkin tidak akan tahu harta karun semacam ini ada atau tidak akan pernah tahu kebenaran tentang tubuh palsu jarum kompas ini, dan ia mungkin juga kehilangan masa hidupnya seperti pemilik sebelumnya dan mati dengan menyedihkan. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya hanya dengan memikirkannya. Ada terlalu banyak hal misterius di dunia atau surga ini, dan ia harus menjadi kuat hanya untuk mengetahuinya. Namun, setelah itu, Es merasakan api menyala di hatinya untuk mengalami hal-hal yang tidak diketahui, sama seperti pemikiran itu memberinya energi dan motivasi yang tak ada habisnya. Ia dengan sungguh-sungguh bertanya, kalau begitu katakan padaku, bisakah aku membentuk ikatan kehidupan abadi ini atau tidak? Es merasa harta karun asal abadi ini sangat cocok untuknya karena dia sudah menjadi musuh surga, dan dia bisa dengan mudah membiarkan harta karun ini tumbuh tanpa batas selama dia tidak jatuh. Selain itu, dia memiliki sistem, jadi dia bahkan lebih bersemangat untuk membentuk ikatan kehidupan ini secepat mungkin. Suara dingin sistem berdering, namun, kali ini terdengar mengejek. Tuan rumah dapat membentuk ikatan apapun dengan bantuan sistem dan melewati kondisi alami apapun yang ditetapkan oleh roh-roh harta karun. Ini, selama tuan rumah memiliki TP yang cukup. Es menyeringai lebar lega, sistem ini tidak pernah mengecewakannya. Namun, kata-kata sistem berikutnya membuat senyumnya lenyap. Harap diperingatkan tuan rumah bahwa makhluk apapun hanya dapat membentuk satu ikatan kehidupan asal dengan hanya satu harta karun asal abadi yang sesuai dengan jalur kultivasi mereka. Seperti kompas hidup takdir surgawi ini adalah harta karun asal abadi tipe jiwa, jadi hanya seseorang dengan landasan jalur jiwa yang dapat membentuk ikatan kehidupan asal dengannya sementara itu sama sekali tidak berguna bagi seorang kultivator bela diri. Namun, tuan rumah berjalan di jalur bela diri dan jiwa, jadi tuan rumah dapat mengikat dua harta karun asal abadi, satu jenis bela diri dan satu jenis jiwa. Jadi, pilihlah dengan bijak, karena kompas ini bukanlah harta karun jiwa tipe serangan, juga tidak memiliki kekuatan pertahanan. Ia hanya lahir untuk mengintip misteri surga dan takdir. Namun, dengan pengaruh tuan rumah, ia juga dapat menjadi jenis harta karun jiwa khusus, tetapi ia tetap harus dilihat. Jadi, pilihlah dengan bijak. Hanya satu per jalur kultivasi. Es mengerutkan kening. Ini membuatnya dilema karena jika ia memilih untuk menaklukkan kompas ini, ia akan kehilangan kualifikasinya untuk mengikat dengan harta karun asal abadi tipe jiwa yang kuat lainnya. Namun, ia tersenyum kecut saat berikutnya dan berpikir, sistem, kau terlalu menganggapku tinggi, siapa yang tahu berapa tahun yang akan kubutuhkan untuk menemukan harta karun asal abadi tipe jiwa lainnya, atau dari nada bicaramu, jelas aku akan sangat beruntung jika menemukan harta karun seperti itu di masa depan, jadi aku puas dengan apa yang sudah kumiliki. Langit bersinar keemasan, tetapi awan gelap perlahan-lahan menutupi langit yang cerah sedikit demi sedikit saat angin dingin bertiup. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan rombongan kereta ini yang bergerak di jalan tertentu tanpa tergesa-gesa. Ada 80 kereta, dan semuanya mewah dan ditarik oleh setidaknya binatang iblis kelas 2 akhir yang tampak seperti kuda tetapi dengan perawakan yang jauh lebih besar dan penampilan yang ganas. Di dalam kereta, Es duduk dengan tenang sambil menikmati anggur yang disajikan oleh dua pelayannya. Sudah 1 hari dan 1 malam sejak kita berangkat dan dengan kecepatan kita, hanya butuh 4 hari lagi untuk memasuki domain pedang. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kota iblis laut sepenuhnya. Es tersenyum dingin dan tiba-tiba sebuah panel terbuka di depannya. Sistem, kirimkan. Setelah memberikan perintahnya, dia kembali menikmati anggurnya,
yang dia curi dari perbendaharaan iblis laut. Tanda pisah. Noah dengan tenang duduk seperti patung dengan mata terpejam ketika tiba-tiba suara sistem bergema di benaknya. Dia segera membuka matanya dengan sedikit kegembiraan. Dia tahu ini adalah misi yang dikirim oleh S seperti yang mereka rencanakan, dan dia dengan cepat membukanya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pemimpin rumah pencuri S. White telah mengeluarkan misi. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi, kejatuhan musuh. Deskripsi, mulai mencuri. Persyaratan 1. Mencuri siapapun yang Anda bisa dan kemudian meninggalkan koin ki identitas pencuri di belakang saat menggunakan amal pencuri terbalik dan terbalik. Persyaratan 2. Jangan pernah pergi ke rumah adipati atau terlibat dalam perkelahian dengan siapapun, jika tidak benar-benar diperlukan. Persyaratan 3. Tanam 50 jimat ledakan api di seluruh kota dan atur pengatur waktu selama 6 jam dan segera melarikan diri. Persyaratan 4. Pergilah ke Stone Hills di pinggiran domain pedang dan bersembunyi sampai aku datang untukmu. Persyaratan 5. Jika Anda menemukan sesuatu yang salah di jalan Anda, tinggalkan misi dan melarikan diri. Hadiah 1. Endless Shadow Daggers Rainfall, Soul Cultivation Art. Hadiah 2. Endless Night Daggers Set 32 Pin Daggers Legendary Grade 4. Waktu, 10 hari. Hukuman, tidak ada. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah tidak terkejut ketika dia melihat semua persyaratan itu karena mereka sudah mendiskusikannya malam itu, tetapi ketika dia melihat hadiahnya, matanya terbelalak karena bingung. Dia paling merindukan dua hal ini di toko pencuri pembunuh karena dia tahu itu akan memberinya dorongan kekuatan yang sangat besar, tetapi dia hanya bisa melihatnya dengan mata hijau karena pertama, persyaratan yang melekat padanya belum lengkap, dan kedua, dia tidak memiliki 15.000 poin rumah untuk membelinya juga. Selain itu, keterampilan atau harta tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki yang lain. Namun, S dapat dengan mudah melewati persyaratan ini karena dia adalah pemimpinnya. Namun dia tidak akan pernah berpikir S akan menghadiahinya keduanya sementara dia praktis tidak melakukan apapun selain menyebabkan kekacauan, dan dia mengambil semua risikonya. Noah tahu karena dia mendapatkan misi ini, itu berarti S telah menyelesaikan pencuriannya, dan Livy juga telah melakukan apa yang S pikir akan dia lakukan. Dia terlalu baik padaku. Matanya berbinar dengan kilatan yang rumit. Namun, yang tidak dia ketahui adalah S telah mendapat untung besar dari pencurian ini, jadi menghemat 150.000 TP bukanlah banyak baginya dan selain investasi 85.000 TP-nya dalam 50 jimat ledakan api itu sebelum dia memulai pencuriannya. Dia tidak kehilangan apapun sama sekali. Lebih jauh, dia tahu Noah tidak memiliki banyak HP, dan kedua hal ini memberinya lompatan kekuatan yang besar, jadi dia hanya membelikannya untuknya. Dia tahu Noah akan sendirian untuk beberapa waktu sebelum dia bisa menyelundupkannya ke wilayah pedang, jadi dia tidak akan membuang-buang waktunya juga. Mata Noah berubah dingin saat berikutnya saat dia menutup panel misi. Suku Iblis Laut, Livy, kau membunuh seluruh sukuku, orang-orang yang kucintai, dan bahkan membuatku menghancurkan wajahku, yang tidak pernah kupikirkan akan sangat kusesali. Biarkan aku membalas budi. Tepat saat suaranya yang dingin dan sedih bergema di lorong gelap yang tersembunyi, Noah menghilang. Malam turun ke dunia, dan itu adalah malam yang gelap tanpa bulan atau bintang. Langit dipenuhi awan hitam pekat, bergemuruh dengan nada gemuruh. Di pinggiran kota Iblis Laut, siluet montok muncul tepat dari tanah, seperti mayat dari kuburan. Dia mengenakan jubah gelap dan topeng gelap, hanya matanya yang hitam pekat dan dingin yang terlihat saat dia melihat ke arah kota yang terang beberapa mil jauhnya. Noah hanya berdiri di tempat itu tanpa bergerak dan terus menatap tembok kota tanpa berkedip, seolah-olah dia sedang melamun. 3 jam berlalu, dan dia tidak bergerak dan terus menatap kota tanpa ekspresi. Tiba-tiba, pada saat ini setelahnya, dia mendengar suara lembut dari arah kota. Dia bergumam dengan nada sedih, akhirnya dimulai. Tanda pisah. Kepala penjaga bertanggung jawab atas penegakan hukum kota Iblis Laut. Dia saat ini sedang menikmati istirahat di Live Wine Pavilion yang dia dapatkan setelah tim Iblis Laut pergi sehari yang lalu, dan sekarang dia akhirnya sedikit rileks. Bumim, namun, ledakan besar terdengar di dekat pavilion, membuatnya memuntahkan anggur pada pelayan yang melayani dan batuk keras dengan suara tersedak. Siapa? Bumim, namun, sebelum dia bisa mengutuk, ledakan hebat lainnya terdengar dari arah lain.
Ekspresi Over akhirnya berubah ketika ledakan ini terus berdering satu demi satu dalam interval 5 detik. Kita diserang. Tanpa menunggu, dia melompat keluar dari lantai 2, dan dengan ekspresi muram, dia berlari menuju tempat penjagaan. Tapi dia baru saja berbalik 2 kali ketika dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Ada kerumunan yang berkumpul di sekitar Bukit Batuki yang berkilauan setinggi 50 meter. Ya, Bukit Batuki tepat di tengah jalan. Namun, hal yang aneh adalah tidak ada seorang pun yang mendekatinya atau mengambilnya. Hati Over bergetar ketika dia akhirnya menyadari bahwa Batuki itu tidak kasar atau tidak berbentuk. Semuanya berukuran sama persis dan ada ukiran di atasnya. Minggir, aku kepala penjaga. Coba aku lihat, teriak Over saat dia berjalan menuju bukit. Kerumunan itu sebagian besar terdiri dari iblis laut, sementara ada iblis lain yang bercampur di dalamnya. Tetapi setiap orang dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Bukit Batuki Pentagon itu, ketidakpercayaan, kepanikan, kebingungan, bahkan rasa hormat. Akhirnya Over dapat melihat dengan jelas Batuki Pentagon itu dan saat dia melihat simbol burung hantu, dan aku kembali, kata-kata di seluruh bukit, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya saat wajahnya berubah pucat pasi. Over dan semua orang di Provinsi Iblis Luar tahu siapa pemilik simbol ini, dan itu setenar lambang keluarga Raja Iblis manapun atau bahkan lebih tetapi tidak kurang. SS, Langit, Pencuri. Ini bukan hanya pemandangan jalan tertentu ini, tetapi ada 49 bukit batuki lainnya dengan pola yang sama di sekitar kota Iblis Lautan. Lebih jauh lagi, ada Iblis Lautan yang panik karena cincin penyimpanan mereka telah hilang, dan mereka semua menemukan koin Pentagon itu, yang membuatnya sangat jelas siapa pencurinya. Dengan cepat, seluruh kota menjadi kacau balau. Pada saat ini, iblis tinggi kurus dengan ekspresi mengerikan sedang bergerak menuju ruang kultivasi Livy dengan langkah besar yang mirip dengan berlari. Seorang pelayan dengan cepat menyapanya dengan sangat hormat, Tuan Tombak Kanan. Namun, dia sama sekali mengabaikan pelayan ini, atau dia bahkan tidak mendengarnya dalam keadaan pikirannya yang kacau. Iblis ini memang iblis terkuat kedua setelah Livy di suku Iblis Lautan, Tombak Laut Kanan, Laut Ewell. Suara serak Ewell terdengar tepat di luar ruang kultivasi Livy, dipenuhi dengan amarah dan kesedihan yang tak terbatas. Adipati, pencuri bernama Pencuri Langit baru saja menyerang berbagai bagian kota. Ewell tahu tentang penyebab kematian Henrik, dan mereka sedekat saudara, jadi dia yang paling sedih ketika mendengar tentang kematiannya. Sekarang, penyebab kematiannya telah muncul di halaman belakang mereka, dan Ewell tahu itu tidak akan berarti apa-apa selain kematian bagi suku mereka jika ditangani seperti kota iblis besi. Namun, terlepas dari semua keributan yang terjadi di kota itu, Livy tidak muncul. Dia benar-benar menghilang 2 hari yang lalu. Dia bahkan tidak muncul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Aura Duke, dan Ewell harus pergi atas namanya, yang sangat membuat Aura Duke tidak senang. Lebih jauh, Butler Charlie juga menghilang secara misterius dan, setelah Ewell menyelidikinya dari sana kemari, dia mendapat beberapa jawaban yang mengejutkan. Dia ingin membicarakan hal ini dengan Livy, tetapi dia tidak dapat menghubunginya. Pada akhirnya, Ewell benar-benar tidak berdaya. Livy hanya menolak untuk meninggalkan ruang kultivasinya. Namun, sekarang situasinya benar-benar mengerikan, dan bukan saatnya untuk tetap absen. Duke, tolong keluarlah. Anda harus menenangkan suku, atau kita akan hancur. Suara Ewell berubah menjadi ratapan tangisan pada akhirnya. Namun, ruang kultivasi Livy tetap sunyi senyap, tanpa suara apapun. Wajah kurus Ewell tampak berubah menjadi lebih tua dan pucat saat dia melihat pintu yang tertutup dalam keadaan tak sadarkan diri yang menakutkan. Yang mulia, saya punya laporan penting untuk dibuat. Killer, berdiri di luar pintu tertutup saat dia berbicara dengan sedikit urgensi dalam suaranya yang serak. Masuk, suara lembut seorang pria terdengar. Killer buru-buru memasuki ruangan dan melihat iblis bertopeng duduk bersila di atas futon. Apa yang terjadi? Anda tampak sangat terburu-buru. Apakah Anda menemukan target kita? Tidak seorang pun dapat melihat ekspresinya, tetapi suaranya dipenuhi dengan antisipasi. Killer dengan hormat menjawab, ya, Yang Mulia, saya memang menemukan lokasi terbarunya. Baru-baru ini, maksud Anda dia tidak ada lagi di sana. Suaranya menjadi sedikit melarang. Mata hitam pekat Killer berkilauan dalam cahaya gelap saat dia berkata dengan gelap, itu terjadi seminggu yang lalu, Yang Mulia.
Setelah saya diam-diam mengintai tempat-tempat provinsi pedang di mana iblis kutukan itu mungkin bersembunyi, saya mendengar dia muncul di kota yang disebut Kota Iblis Lautan. Kota ini adalah kota adipati dari adipati yang sama tempat pencuri itu muncul sebelumnya, dan sepertinya dia tidak pernah meninggalkan adipati itu sama sekali, dan kami mencari ke arah yang berlawanan. Benarkah? Ya, aku harus mengakuinya. Aku hanya berpikir dia akan melarikan diri dari adipati itu setelah dia tahu Dewan Kerajaan mengejarnya, tetapi siapa yang mengira dia akan memilih untuk tinggal di sana dan di kota utama di mana peluang penangkapannya cukup tinggi. Suaranya menjadi sangat dingin. Killer mengangguk mengiyakan, memang, tetapi kita tidak bisa disalahkan karena aku sudah memindai seluruh adipati sebelum aku pergi ke tempat lain, tetapi entah bagaimana dia berhasil lolos dari deteksiku. Sepertinya dia bukan hanya pencuri sembrono biasa, dan dia mungkin memiliki cara lain untuk menyingkirkannya, atau dia mungkin tidak berani muncul. Petik 2. Mungkin, ceritakan padaku tentang apa yang dia lakukan kali ini. Tanyanya. Killer berkata, dia mencuri lagi dan kali ini dia mencuri seluruh perbendaharaan suku iblis laut ini dan adipati mencoba menyembunyikannya sepenuhnya. Namun pencuri ini menyebabkan keributan yang luar biasa di kota setelahnya dan menarik perhatian semua orang pada akhirnya. Lebih jauh lagi, aku tidak menemukan Duke dimanapun ketika aku sampai di tempat itu. Jelas dia melarikan diri setelah gagal menyembunyikan berita tentang pencuri itu dan dari penyelidikan lebih lanjut, aku menduga dia terkena kutukan seperti iblis alam jiwa yang kita singkirkan sebelumnya. Dia takut terbunuh dan melarikan diri, meninggalkan sukunya. Raja Iblis Pedang juga mengirim seorang utusan yang kebetulan adalah ayah iblis pemberontak ini, dan dia benar-benar mengunci kota untuk meredakan situasi. Suara iblis bertopeng itu terdengar lucu. Oh, sepertinya reputasi kita cukup hebat. Meskipun demikian, dari apa yang baru saja kau katakan, sepertinya hanya pemberontak ini yang terkena kutukan kali ini. Pembunuh menjawab dengan hormat, ya, yang mulia. Selain iblis ini hanya perbendaharaan yang dikutuk dengan tanda burung hantu yang sama, dan sebuah pesan ditinggalkan. Lebih jauh lagi, kali ini pencuri ini menggunakan metode yang cukup unik untuk mengumumkan kedatangannya sementara hanya mengutuk satu tempat dengan kutukan khasnya. Saya juga menduga dia ingin mengumumkan sesuatu kali ini dengan pencurian ini. Pengumuman apa? Pembunuh tiba-tiba membalik tangannya dan sebuah koin segi 5 muncul di tangannya. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada iblis bertopeng. Iblis bertopeng itu membalik koin beberapa kali, tenggelam dalam pikirannya. Saat dia melihat sisi, aku kembali dari koin itu untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Mata pembunuh meringis. Dia tahu ini, iblis bertopeng itu benar-benar marah. Dia juga marah ketika dia melihat koin ini dan simbol pada perbendaharaan. Demikian pula, dia bisa tahu pencuri ini sengaja meninggalkan kata-kata seperti itu, dan kemungkinan besar mereka ditujukan padanya. Karena mereka menghancurkan dua suku dan mengubah seluruh kota menjadi gurun hitam hanya untuk membunuh pencuri ini, tampaknya dia tidak hanya takut, tetapi dia tampak lebih berani. Dengan pencurian ini, dia ingin menamparkan wajah mereka, dan dia berhasil. Hehehehe, sepertinya dia ingin menantangku. Orang bejat ini ingin menantangku. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh saat koin di dalam dirinya berubah menjadi partikel halus. Pembunuh tidak berani berbicara dan berdiri di sana dengan hormat. Tetapi matanya juga dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh yang tak terbatas. Diumumkan di seluruh provinsi, selama mereka dapat menemukan petunjuk tentang pencuri ini, aku akan memberikan 3 tiket gratis kepada pemuda mereka di ujian gerbang iblis. Aku ingin semua orang mencari bajingan ini. Karena dia ingin bermain, ayo bermain. Sesuai perintahmu. Pembunuh membungkuk sedikit. Adapun suku ini yang menjadi korban orang bejat ini, menghancurkan mereka. Aku ingin memberitahu semua orang konsekuensi membiarkan bajingan ini berkeliaran bebas, dan ini juga akan memotivasi mereka juga. Dia berkata dengan dingin. Kali ini, Killer tidak langsung setuju dan berkata dengan ragu, ini bisa jadi merepotkan. Kurasa Blade King tidak akan menonton kali ini. Mereka berdua tahu terakhir kali Blade King tetap diam dan memberi mereka muka karena mereka hanya menargetkan beberapa suku acak yang menurutnya tidak berharga, tetapi dia tetap tidak senang, terutama karena kematian Henrik. Kali ini, suku ini adalah suku Adipati, dan mereka memiliki hubungan yang dalam dengan Blade Demon King. Jika mereka mengambil tindakan seperti itu tanpa pendapatnya, orang itu mungkin akan melawan mereka,
dan mereka tahu Lunatic Blade mampu melakukan tindakan yang sembrono itu. Selamatkan para kultivator alam jiwa dan beberapa pemuda mereka yang menjanjikan. Itulah intinya. Jika dia tidak setuju, maka dia dapat mencoba peruntungannya dengan segala cara. Selain itu, saya rasa dia tidak setuju dengan keputusan saya karena menurut aturan kerajaan iblis, setiap kepala suku yang dianggap sebagai penjahat oleh Dewan Kerajaan dan kemudian lolos dari hukumannya, sukunya harus membayar. Karena iblis ini melarikan diri tanpa menunjukkan wajahnya, ini berarti dia terkena kutukan, dan dia merupakan ancaman bagi ras kita, jadi dia pantas mati. Namun karena dia melarikan diri, sukunya dapat membayar atas namanya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini lupa siapa penguasa mereka, sudah waktunya untuk mengencangkan tali kekang mereka. Suaranya dipenuhi dengan nafsu darah yang ganas. Mata Killer berkilauan dengan cahaya dingin saat dia dengan hormat menjawab, saya akan segera meneruskan perintah Anda ke Dewan. Karena ini sudah selesai, apakah Anda menemukan orang lain yang saya suruh Anda cari? Suara iblis bertopeng itu menjadi dingin. Si pembunuh menjawab, aku sudah menyelidiki burung beo maha tahu ini. Sepertinya tidak ada yang pernah melihatnya dan dari mana dia menjalankan sindikat ini. Tapi aku menemukan 3 raja iblis mendukung sindikat ini dari balik bayang-bayang, dan aku takut, bahkan mereka mungkin tidak akan pernah melihat burung beo maha tahu ini. Dia seperti hantu. Oh, dekati raja-raja iblis itu atas namaku dan katakan pada mereka aku menginginkan burung beo maha tahu ini dan sindikatnya. Selama mereka bisa melakukan sesuatu tentang hal itu, aku akan memberi mereka 1 tiket masuk gratis di pengadilan gerbang iblis masing-masing. Dia berkata dengan tenang seolah-olah masalah ini sudah pasti. Tanda pisah, di aula yang luas, suara tawa merdu terdengar, membuat suasana aula yang kosong menjadi sangat indah dan riang. Tapi, sayang, tidak ada seorang pun di sana untuk menyaksikan atau menikmatinya. Suara yang sama, penuh dengan kegembiraan, terdengar lagi. Aku tidak pernah mengira kau akan begitu berani bahkan muncul di dekat tempat di mana kau hampir terbunuh dan hampir mengungkapku. Tapi harus kukatakan kau cukup hebat bahkan berani menantang utusan kekaisaran dan menamparkan wajahnya. Seorang iblis wanita yang sangat memikat muncul tepat di depan jendela yang terbuka saat dia melihat bulan sabit. Ada koin segi 5 di antara jarinya yang panjang dan ramping. Dia bergumam dengan senyum yang memikat, aku tidak pernah berpikir setelah aku menyembuhkan luka-lukaku dari serangan balik yang ditimbulkan oleh bajingan itu, aku akan menerima berita mengejutkan lainnya tentangmu. Yah, itu juga menyelamatkanku dari kesulitan menemukanmu, pencuri langit. Tidak seorang pun di seluruh benua ini tahu kau juga seorang kultivator pedang jenius dengan niat pedang elemen kecuali aku, dan seni penyamaran dan tipu dayamu orang lain bahkan membuatku kagum. Tapi bisakah kau bersembunyi dariku dengan wajah barumu itu, Feng? Tanda pisah. Pada hari ke-10 setelah kota iblis laut menjadi korban pencuri terkenal pencuri langit. Seluruh provinsi luar kini mengetahui hal ini dan banyak yang mulai benar-benar takut pada pencuri ini. Namun, ketakutan terhadap pencuri ini mencapai tingkat yang sama sekali baru ketika sebuah pengumuman serius dibuat oleh Dewan Iblis Kerajaan, yang membuat semua orang merinding. Pengumuman ini jelas, seluruh suku iblis laut akan mengalami kepunahan karena kepala suku mereka saat ini melarikan diri, yang tampaknya juga menjadi korban pencuri langit. Lebih jauh lagi, mulai sekarang siapapun yang berhubungan dengan pencuri langit atau menjadi korban rencananya akan menghadapi hukuman mati dan jika mereka berani melarikan diri dari suku mereka harus membayar sebagai gantinya setiap wilayah raja dibagi menjadi 3 bagian, wilayah luar, wilayah dalam, dan kastil Raja Iblis. Wilayah Raja Pedang tersebar di 200 mil dan tembok-tembok menjulang mengelilingi seluruh wilayah ini. Hutan lebat mengelilingi bagian luar tembok wilayah pedang. 8 gerbang akan memberikan akses masuk ke wilayah pedang dan keamanannya sangat ketat, jauh lebih ketat dari biasanya karena apa yang terjadi lebih dari seminggu yang lalu dengan suku iblis laut. S sama sekali tidak menyadari fakta bahwa seseorang telah menebak identitas barunya dan mungkin akan segera menghubunginya. Pada saat ini, dia berdiri di sebuah alun-alun yang luas bersama para pelayannya, dan Thomas juga berada di sampingnya bersama istrinya. Maddox dan Aura Duke telah meninggalkan mereka saat mereka memasuki wilayah pedang luar atas perintah Raja Iblis. Thomas berkata dengan suara muram saat ini, siapa yang mengira pencuri terkenal, pencuri langit, akan menyerbu kota iblis laut tepat setelah kita pergi, dan mereka mengalami nasib yang tragis karena pemimpin mereka yang tidak kompeten.
Dia tidak berbasa-basi saat berkata. Mata Es berbinar-binar dengan kilatan samar saat dia berkata dengan tenang, memang, tapi dengan Dewan Iblis yang membuntutinya, kurasa dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dalam hati, Es mencibir, bajingan itu kabur begitu tahu bahwa ajal akan menjemputnya, tanpa peduli dengan sukunya. Sepertinya aku melebih-lebihkannya, tapi orang dari zona kerajaan itu kejam, terang-terangan menjatuhkan hukuman mati pada suku bergelar Adipati dan hanya mengampuni para pemuda yang datang bersama kami dan para ahli alam jiwa untuk menenangkan Raja Iblis Pedang. Sepertinya dia menerima pesanku dengan sepenuh hati. Es sangat gembira saat mendengar berita tentang kehancuran suku Iblis Laut ini, tetapi dia tetap merasa sangat disayangkan bahwa Levi lolos tanpa cedera sementara. Dua ahli alam jiwa lainnya selamat, begitu pula harapan masa depan suku Iblis Laut. Namun, dia tahu Raja Iblis Pedang tidak akan pernah membiarkan mereka membunuh aset seperti para ahli alam jiwa tanpa alasan yang jelas, jadi dia harus menerimanya untuk saat ini. Thomas mengangguk tanda mengiyakan, kau benar, setelah zona kerajaan mengumumkan hadiah untuk informasi akurat tentang pencuri itu, bahkan aku tergoda untuk pergi berburu pencuri. Millie mendengus dingin saat ini, bangunlah dari delusimu. Jika pencuri itu dapat mencuri seluruh kekayaan seorang adipati iblis, maka dia dapat melucuti seluruh keberadaanmu bahkan tanpa membiarkanmu menyadarinya terlebih dahulu. Hahaha, kakak ipar memang benar. Es tertawa terbahak-bahak. Jason menggosok hidungnya karena malu, karena dia tahu mereka hanya bercanda. Dolly dan Flora di tangan sedang menatap Es dengan ekspresi bingung di wajah cantik mereka. Mereka seperti ini sejak mereka mendengar berita Es telah merampok rumah Adipati saat dia berada di dalam kereta sepanjang waktu. Kedua saudari itu tahu siapa Es sebenarnya, dan mereka juga tahu tentang hilangnya Es dari kamarnya, karena dia selalu meninggalkan mereka untuk melindunginya. Jadi, mereka tentu menduga dia telah mencuri perbendaharaan sebelum dia pergi, tetapi mereka masih tidak bisa mengerti bagaimana dia muncul lagi di kota setelah mereka pergi. Mereka hanya menduga dia memiliki rekan lain yang sama pencurinya, dan ini membuat mereka semakin menghormati Es. Sekarang, mereka sangat patuh di depannya dan mengikuti setiap perintahnya dengan lebih bersemangat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangan mereka ke tim Iblis Laut, yang tampak sangat pucat saat ini, terutama para pemuda yang memiliki keluarga yang tinggal di kota Iblis Laut. Mereka masih tidak berani percaya semua orang yang pernah mereka cintai akan mati hari ini hanya karena kepala suku mereka melarikan diri dari tanggung jawabnya, dan semua itu karena seorang pencuri belaka. Sepertinya kita harus menunggu sekarang sebelum kita bertemu dengan Yang Mulia. Karena suku setingkat adipati dari wilayah kekuasaannya akan menghadapi hukuman mati, dia memiliki banyak hal yang harus diurus. Dia tidak akan peduli dengan kita para junior untuk saat ini. Thomas dengan cepat mengubah topik yang memalukan itu. Semuanya, bolehkah aku menarik perhatian kalian? Pada saat ini, sebuah suara renyah terdengar, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seorang iblis wanita muda menghadap mereka dengan senyum lembut di wajahnya yang kehijauan. Tingginya 2,9 meter, berotot dan ada pedang lebar besar yang diikat di punggungnya. Dia memancarkan aura tajam dan berat dari alam jiwa berlian menengah tingkat keempat. Dia berkata dengan senyum tajam, kalian semua pasti junior yang baru datang, kan? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah ketika mereka merasakan wanita ini memancarkan aura dingin meskipun dia tersenyum, dan jantung beberapa pemuda iblis berdebar-debar. Salah satu pemuda dengan kulit biru muda dengan hormat membungkuk dan menjawab, ya, Nona, kami baru saja tiba dari Kadipaten Iblis Laut. Mata wanita itu meringis ketika dia mendengarnya dan berkata dengan ambigu, saya tidak tahu apakah kalian semua sangat beruntung atau sangat tidak beruntung. Mata Es menyipit saat mendengar ini, dan Thomas juga mengerutkan kening sebelum dia benar-benar tidak berekspresi. Thomas berkata, kami bukan dari Kadipaten Iblis Laut, kami juga tidak bersama mereka. Saya dari suku Iblis Cefeyo dan pria ini dari suku Pedang Iblis dan Earl Pedang yang baru diangkat. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah drastis saat dia mendengar perkenalan Thomas dan dengan cepat menatap mereka dalam-dalam. Dia menatap Feng, dengan rasa ingin tahu yang dalam dan berkata, jadi, kamu jenius pedang yang menyebabkan keributan besar. Es merasa wanita ini agak senang melihatnya karena suatu alasan. Dia menjawab dengan hormat, saya hanya beruntung. Saya tidak pantas mendapatkan pujian dari senior. Mata putihnya berbinar gembira, dan dia mengangguk tanda setuju. Hehe,
Jangan mengecewakanku, adik kecil. Semua orang mengikutiku. Aku akan menunjukkan tempat peristirahatan sementara kalian. Setelah berkomentar ambigu, dia tidak memperhatikan Es dan memimpin para iblis muda menuju bagian utara wilayah luar. Wilayah raja sangat indah, dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dengan berbagai gaya dan banyak pohon yang tidak biasa di sisi jalan yang luas dan bersih. Kota tingkat adipati itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Mereka semua dengan cepat mencapai tujuan mereka. Itu adalah sebuah penginapan mewah. Iblis wanita dengan pedang di punggungnya mendekati seorang iblis laki-laki berwarna zaitun dan setelah memberinya beberapa instruksi, dia membawa semua orang ke lobi dan memberi mereka kamar. Dia berkata sebelum pergi, aku akan datang menjemput kalian semua dalam 10 hari. Sementara itu, kalian semua dapat menjelajahi wilayah luar atas perintah kalian. Tapi jangan membuat masalah, atau para ksatria wilayah akan menahan kalian di tempat. Dia terkekeh dingin sebelum dia melirik Feng untuk terakhir kalinya dan pergi. Es mengerutkan kening. Dia merasa iblis wanita ini sedang mengamatinya, tetapi dia tidak tahu pasti, jadi dia hanya bisa menghela napas pasrah. Thomas berkata saat ini dengan sangat antusias, "Ayo pergi, saudara Feng. Kudengar ada banyak tempat wisata di wilayah pedang, kita harus melihatnya." Namun, Millie menegurnya, "Tinggalkan saudara Feng sendiri. Biarkan dia beristirahat selama 1 atau 2 hari, dan aku juga merasa lelah setelah perjalanan panjang, jadi kamu tidak akan pergi kemanapun." Dia tanpa ampun menyeret Thomas yang kesal pergi tanpa menunggu Feng mengatakan apapun. Nyonya Millie memang galak. Dolly tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan kekaguman yang mendalam pada Millie, dan Flora mengangguk setuju dengan kekaguman yang besar di matanya. Esther terkekeh dan berkata, orang menyebalkan itu pantas mendapatkannya. Jelas dia ingin waktu sendirian dengannya, tetapi si idiot itu ingin menyeretku bersama mereka. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan wanita yang peduli seperti Millie untuk menikahinya. Dia terlalu beruntung. Dolly dan Flora terkikik saat mereka semua pergi menuju kamar mereka. Akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan tidak ada yang mengincar atau menyelidiki kami sejak kami pergi lebih dulu. Es menghela napas lega saat merasa berhasil melakukan ini. Aku penasaran apakah Noah berhasil lolos dengan selamat. Karena misinya sudah selesai, dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Aku tidak bisa membiarkannya berkeliaran sendirian lagi, karena setiap iblis sedang mencariku sekarang. Tidak aneh jika seseorang mencurigai iblis yang sendirian seperti Noah. Es bergumam dengan sedikit khawatir. Meskipun dia yakin dengan kemampuan siluman Noah, dia tetap merasa tidak bisa meninggalkannya sendirian terlalu lama dalam situasi ini sementara dia menikmati keamanannya. Terlebih lagi, dia sudah berada di dalam Blade Domain, dan dia sudah mendapatkan misi rantai kedua 4 hari yang lalu, yang membuatnya terkejut untuk sementara waktu. Sama dengan. Panel misi, ingin membunuhku. Lihat aku mencuri. Sinopsis, seseorang telah mencoba membunuh tuan rumah dengan formasi pembunuh kelas 7 tinggi dan memurnikan darah tuan rumah. Ini tidak dapat diterima. Jenis misi rantai. Tanda pisah. Misi rantai, 2. Misi, aku di sini. Deskripsi, curi seluruh perbendaharaan dari cabang level domain raja manapun dari asosiasi iblis kehidupan, pagoda harta karun iblis kehidupan. Hadiah, 1, 150.000 EXP dan 150.000 SP. Hadiah, 2, jimat kantong pencuri acak. Hadiah, 3, petunjuk tentang pencurian pikiran. Anggota rumah pencuri, izinkan. Waktu, 500 hari. Hukuman, akhir misi rantai. Tanda pisah. Misi rantai, 3. Misi, kunci. Tanda pisah. Catatan, harap selesaikan misi rantai kedua untuk membuka misi ketiga. Es duduk bersila dengan tenang dan merenungkan misi berantai baru, yang tampak seperti bencana. Meskipun ia berhasil mencuri suku setingkat adipati dan adipati iblis, misi baru ini berada pada level yang sama sekali baru. Karena pertama, ia memiliki kecerdasan Noah yang sangat membantunya dalam pencurian terakhir, sementara kali ini ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kedua, ia berhasil menipu Livy dengan mudah dan mendapatkan cincin penyimpanannya untuk membantunya dalam pencurian terakhir, tetapi kali ini ia benar-benar tidak tahu siapa yang mungkin memegang kunci-kunci itu. Yang terpenting,
Ini adalah asosiasi iblis kehidupan yang memiliki status yang hampir sama dengan Dewan Kerajaan dan organisasi ini memiliki banyak perajin rune tingkat tinggi yang berarti langkah-langkah keamanan mereka mungkin lebih solid daripada Dewan Kerajaan dan S sama sekali tidak memiliki keterampilan untuk melihat atau melewati keamanan mereka. Hal ini tentu saja menempatkannya dalam posisi yang sulit. Meskipun hukuman misi ini adalah sesuatu yang akan dihargai S di waktu lain, namun, hadiahnya sangat memikat baginya untuk menyerah begitu saja. Terutama hadiah berupa petunjuk tentang pencurian pikiran, yang mungkin membantunya menyelesaikan misi pekerjaannya juga. Itulah sebabnya S sama sekali tidak mau menyerah tanpa berusaha. Aku masih punya waktu lebih dari 495 hari untuk mengetahuinya. Aku harus meningkatkan keterampilan mencuriku, terutama Raja Penghapus Kunci. Aku tidak bisa mengambil risiko mencopet cincin penyimpanan manajer cabang, atau aku mungkin mendapatkan banyak ahli alam jiwa atau bahkan alam embrio di belakangku. Dan setelah apa yang terjadi pada suku iblis laut, Raja Iblis akan terlibat jika dia tahu aku menyebabkan masalah di wilayahnya. S mendesah dalam-dalam karena frustrasi. Semakin tinggi dia melangkah, semakin kuat musuh yang akan dia hadapi, tetapi hadiah dari setiap keberhasilan juga sama berlimpahnya. Yah, aku memikirkannya setelah memasuki wilayah dalam, karena pagoda harta karun iblis kehidupan terletak di wilayah dalam. Tempat nomor 1 untuk membeli dan menjual harta karun di seluruh wilayah pedang atau wilayah raja lainnya. Jika aku berhasil melakukannya, S tersenyum mencuri dengan penuh harap. Life Demon Association memiliki 3 cabang berbeda di seluruh benua iblis. Yang pertama adalah Life Demon Guild, tempat semua profesi kehidupan dapat mendaftar dan berlatih. Kedua, Life Wine Pavilion, hanya untuk alkimia alkohol. Ketiga dan terakhir, Life Demon Treasure Pagoda, adalah tempat Life Demon Association menjual produk premium mereka dan berdagang dengan para pedagang. Cabang ini dapat dikatakan sebagai cabang terpenting dari asosiasi karena semua kekayaan mereka ada di sana dan banyak harta karun menakjubkan yang bahkan diinginkan oleh para Raja Iblis. Itulah sebabnya S sangat khawatir ketika dia mendapat misi berantai dan hanya bisa tersenyum kecut. Meskipun dia mendapat misi untuk mencuri seluruh harta karun, dia tahu banyak ular tersembunyi yang melindungi harta karun ini juga. Meskipun demikian, S masih berharap. Sistem merilis hadiah EXP dan SP dan juga mengonversi 754.575 Soul Pills dan Marital Pills dalam SP dan EXP, perintah S dengan ekspresi tenang di wajahnya. S menahan terobosannya karena dia masih bergerak dengan 2 ahli. Dan juga karena dia ingin terlebih dahulu memasuki domain pedang untuk meningkatkan kekuatannya dengan aman. Selain itu, dia tidak menggunakan 1 juta SP lainnya karena dia menyimpannya untuk misi sampingannya. Dia masih harus menemukan tempat terpencil terlebih dahulu, dan itu tidak memungkinkan saat ini karena dia harus meninggalkan domain luar. Meskipun dia yakin meninggalkan domain luar tanpa terdeteksi oleh para ksatria itu, dia tidak akan melakukannya karena seseorang mungkin mengawasinya. Meskipun tidak ada yang menyelidiki mereka, dia masih tidak mengesampingkan kemungkinan diawasi secara diam-diam oleh beberapa orang yang terlalu berhati-hati, jadi dia harus tetap di tempatnya. Terakhir, dia tidak menggunakan semua material jiwa itu karena dia ingin Noah berlatih dengan mereka dan mengubahnya menjadi pil jiwa, yang akan memberinya lebih banyak SP daripada mengubahnya mentah-mentah. Selain itu, mungkin ada beberapa material yang dibutuhkan Noah untuk melatih teknik penyempurnaan tubuhnya juga, jadi dia tidak akan menggunakannya sampai benar-benar diperlukan. Sama dengan hadiah 50.000 EXP dan 50.000 SP telah dirilis. Pil senilai 754.575 EXP dan 754.575 SP telah dikonversi. Tanda pisah. Total 804.575 EXP dan 804.575 SP telah dirilis. Seperti biasa, aliran besar ki jiwa surgawi dan ki perkawinan surgawi mulai memasuki jiwa sejatinya dan ruang perkawinan. Laut kinya mulai terisi dengan ki cair gelap, sementara inti jiwanya melepaskan warna ki jiwa jingga yang lebih dalam. Setelah 10 menit, suara sistem terdengar. Selamat, Tuan Rumah, atas pencapaian tahap kelima alam laut surgawi dan tahap kelima wujud jiwa jingga. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Kultivasi bela diri,
Laut Gelap Surgawi, tahap 5. EXP, 250.000 per 250.000. Kultivasi Jiwa, Inti Jiwa Angin Jingga, tahap 5. SP, 250.000 per 250.000. Sama dengan. Namun kali ini, indera jiwa S tidak meningkat, yang membuatnya agak kecewa, tetapi dia tetap tanpa ekspresi. Setengah jam berlalu dan suara sistem berdering lagi. Sama dengan. Selamat, Tuan Rumah, atas pencapaian tahap ke-6 alam laut surgawi dan tahap ke-6 wujud jiwa jingga. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 6. EXP, 500.000 per 500.000. Budidaya jiwa, Inti Jiwa Angin Jingga, tahap 6. SP, 500.000 per 500.000. Sama dengan. Tiba-tiba, S akhirnya merasakan inti jiwanya bergetar sedikit dan berputar dengan kecepatan yang mencengangkan, menciptakan pusaran ki jiwa oranye di sekitarnya. Saat berikutnya, indera jiwa S kembali membuat terobosan saat mengembang. 400 m, 450 m, dan mencapai 500 m yang mencengangkan, akhirnya berhenti dan tenang. Selanjutnya, laut kinya juga setengah penuh saat ini, berkilauan dengan kilau gelap saat kekosongan gelap melayang tepat di tengahnya seperti lubang hitam. Suara renyah sistem itu berdering lagi. Sama dengan. Selamat, Tuan Rumah, atas pencapaian tahap ke-7 dari alam laut surgawi dan tahap ke-7 dari wujud jiwa jingga. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Kultivasi bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 7. EXP, 36.845 per 1 juta. Kultivasi jiwa, Inti Jiwa Angin Jingga, tahap 7. SP, 24.575 per 1 juta. Sama dengan. Terobosan S akhirnya berakhir saat dia membuka matanya, dan arus gelap melintas melewatinya. Dia tersenyum kegirangan dan bergumam, aku tidak pernah mengira indera jiwaku akan menjadi setara dengan kultivator alam jiwa platinum, alam embrio platinum setelah aku melewati ambang batas tahap ke-6. Itu berarti setelah setiap 3 tahap aku bisa mendapatkan beberapa manfaat. Sekarang, S bahkan lebih yakin tentang pencurian yang akan datang. Selama dia tidak bertemu dengan siapapun dengan indera jiwa atau indera perkawinan yang lebih kuat, dia dapat dengan mudah mendeteksi mereka dan melawan mereka. Selain itu, lonjakan kekuatannya juga substansial. Meskipun dia tidak yakin, dia mungkin bisa bertarung dengan ahli Platinum River Core Realm dan bahkan membunuh mereka selama dia bisa mengejutkan mereka dengan niat pedang setengah bayangannya. Adapun ahli alam jiwa berlian, dia tidak yakin karena dia tidak pernah bertarung dengan satu pun, tetapi dia telah mengalami tekanan Livy, dan dia yakin dia bisa bertarung dengan pijakan yang sama dengannya dengan niat pedangnya, tetapi dia masih belum cocok dengan Madux atau Aura Duke saat ini. Meskipun demikian, S puas dengan kemajuan ini, dan sekarang dia mengalihkan fokusnya ke hadiah kedua dari misi terakhirnya. Sistem, aku ingin menggunakan hadiah keduaku, langsung naikkan level seni siluman tanpa hatiku. S telah lama memilih seni silumannya karena dia akan sangat membutuhkannya kali ini, dan dia telah menguasai siluman tanpa denyut nadi. Dengan peningkatan level instan ini, ia akan memasuki tahap terakhir dari seni ini, siluman tanpa hati, yang memberinya kemampuan tak terlihat dalam Martial Sense of Ki Soul Cultivators atau Soul Sense of Soul Embryo Cultivators. Ia kemudian hanya perlu waspada terhadap orang-orang eksentrik di alam manifestasi saja. Sistem itu langsung menjawab dengan tegas, dan S tiba-tiba merasakan sensasi dingin mencengkeram otaknya sebelum ia memasuki kondisi seperti trans. Pada saat ini, tidak ada apapun selain Hairless Stilt Art yang ada di benaknya saat ia mendapatkan inti dari level terakhir dari Hairless Stilt. Tiba-tiba, detak jantung S mulai berkurang sedikit demi sedikit hingga mencapai titik hampir berhenti. Namun S masih bernapas dengan teratur. Setelah 8 jam, sosok S yang duduk tiba-tiba mulai memudar sebelum ia benar-benar menghilang. Seolah-olah tidak ada seorang pun di ruangan itu, dan ruangan itu kosong. Bahkan para kultivator Soul Realm tidak dapat menemukan kehadiran S saat ini. Setelah itu, sosok S yang duduk muncul lagi sebelum ia akhirnya tersadar dari jejaknya. Suara sistem berdering saat ini.
Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Host telah berhasil mencapai penguasaan tingkat rendah dalam tahap Hairless Stealth dari Hairless Stealth Art. Status host telah diperbarui. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Bibir S melengkung ke atas setelah ia mendengar kesaksian sistem. Ia melihat keluar jendela, dan hari sudah senja, jadi ia memutuskan untuk beristirahat. Namun, yang tidak diketahuinya adalah tidak jauh dari penginapan tempat ia menginap, ada seekor burung kecil yang sedang menatap ke arah penginapan dengan matanya yang kecil dan cerdas keesokan harinya. S membuka matanya dari tidurnya dan ia merasa semua kelelahannya hilang sepenuhnya. Setelah mandi air hangat, ia meninggalkan kamarnya. Ia berencana untuk berjalan-jalan untuk melihat keaktifan domain bilah luar dan sedikit pengintaian. Ia tidak membawa siapapun bersamanya karena ia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan pada dirinya sendiri. Namun, tanpa sepengetahuannya, ada 3 pasang mata yang mengawasinya dengan sangat ketat dari bayangan. Setan-setan ini benar-benar bercampur dengan kerumunan besar setan. Tetapi bagaimana mungkin S tidak memperhatikan mereka dengan indera jiwanya yang baru diperkuat. Mereka membuntutinya untuk sementara waktu dan dengan tanda tangan jiwanya, ia dapat dengan mudah mengatakan ada sesuatu yang salah dengan ketiga tanda tangan jiwa ini yang terus bergerak di sekitarnya. Mungkinkah mereka dijebak oleh Raja Iblis untuk mengawasiku? S merenung sambil berpura-pura tidak memperhatikan apapun. Mereka semua adalah pembudidaya inti sungai besi tingkat kedua dan menjaga jarak setidaknya 50 meter dariku. Tetapi mereka bergerak secara terpisah. Mungkinkah 3 kekuatan berbeda sedang mengawasiku? Bukan tidak, mungkin, karena ada 4 klan yang lebih kuat dari suku Iblis Pedang, sedikit lebih lemah dari klan Iblis Pedang. S merenung sambil bergerak santai di antara kerumunan. Ketiganya tidak tahu bahwa S telah mendeteksi mereka, jadi mereka terus mengikutinya. Karena mereka tidak memiliki niat jahat, S membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dia juga ingin menghilangkan keraguan tentang dirinya dan insiden suku Iblis Laut. Ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk membebaskan dirinya dari kecurigaan apapun. Wajar saja jika seseorang mencurigai Feng sebagai rekan pencuri itu karena dia memiliki dendam terbesar dengan suku Iblis Laut. S sedang menelusuri berbagai toko dengan penuh minat ketika tiba-tiba, Iblis kurus menabraknya dan terdorong ke belakang karena tubuhnya yang kekar. "Lihat kemana kamu pergi?" Feng berkata dengan tenang dan terus berjalan tanpa melirik iblis kurus itu, yang tampaknya meminta maaf. Namun, mata S berbinar ambigu saat ini. Segera, dia menemukan paviliun anggur kehidupan, yang merupakan bangunan struktur kuno dengan 30 lantai. S memasuki gedung dengan tenang dan, setelah menunjukkan token Earl Iblisnya, ia mendapat kamar pribadi di lantai 15. Setelah memastikan bahwa ia sendirian dan tidak ada yang mengawasinya, juga tidak ada susunan atau formasi. S tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam saku jubahnya dan mengeluarkan kertas putih terlipat. Kertas ini diselipkan ke dalam sakunya oleh iblis kurus yang menabraknya, dan itu bukan suatu kecelakaan. S langsung menyadari hal ini, tetapi dia tidak bereaksi dan iblis itu menyelipkan catatan ini ke dalam sakunya. Sangat jelas bahwa siapapun yang mengirim catatan ini ingin menjadikannya rahasia, dan mereka juga tahu dia sedang diikuti, dan mereka menginginkan sesuatu darinya. Dia, sedikit mengernyit, dia tidak mengenal siapapun di tempat ini, dia juga tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang menyusahkan atau menyinggung siapapun yang mungkin menghalangi jalannya. Itulah sebabnya dia membiarkan insiden ini berlalu begitu saja. S tidak berniat melakukan apapun yang tertulis di catatannya, tetapi tidak ada salahnya melihat isinya. Namun, ketika dia mulai membaca catatan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bunyinya, "Tuan Feng yang terhormat, saya tahu siapa Anda, dan saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya ingin mengobrol dengan Anda. Jika Anda setuju, maka biarkan saja jendela kamar Anda terbuka malam ini. Jika tidak, saya akan menganggap ini sebagai tidak. Oh, ngomong-ngomong, aku mengagumi elemen SWOT Intent milikmu." Mata S melebar saat hatinya bergetar ketika dia melihat kata-kata terakhir, elemen SWOT Intent, dan ekspresinya dingin saat ini. Mereka tahu tentang elemen SWOT Intent milikku. Tapi bagaimana mungkin aku tidak pernah menggunakannya di depan umum dan hanya menggunakannya sekali secara tidak sengaja? Bagaimana seseorang bisa mengetahui hal ini? Ini juga berarti mereka tidak menggertak tentang mengetahui identitas asliku.
Di mana aku menyelinap? S meringis hanya dengan memikirkannya. Dia tahu jika berita tentang identitas aslinya terungkap, itu akan menjadi bencana besar dan banyak yang akan tahu tentang kemampuannya. Saat ini, yang lain hanya tahu dia bisa mengubah wajahnya, tetapi mereka tidak tahu dia juga bisa menggunakan SWOT Intent atau bahkan melewati kontrak kesetiaan Dewan Iblis Kerajaan. Akan menjadi sakit kepala yang luar biasa jika mereka mulai mencurigai semua orang, dan ini mungkin akan mengungkap penyamarannya. Siapa sebenarnya orang ini dan bagaimana dia tahu tentang kemampuanku dan bahkan menebak identitasku dengan sangat akurat. Hati S menjadi dingin, namun, dia tahu karena pihak lain mendekatinya dan tidak mengungkapkan identitasnya, ini berarti mereka menginginkan sesuatu darinya atau ingin dia melakukan sesuatu untuk mereka. Ekspresi S sangat dingin, ini adalah pertama kalinya dia jatuh ke posisi seperti itu, dan dia bahkan tidak membuat kesalahan atau meninggalkan celah bagi siapapun untuk dieksploitasi. Namun, entah bagaimana seseorang mengetahui tentang niat pedang elemennya dan kemudian menghubungkannya dengan jenius pedang Feng. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia tersenyum pahit karena dia terlalu tidak menyadari. Jika itu dia, dan dia telah mengetahui tentang niat pedang elemen, bahkan dia akan mencurigai Feng karena pencurian itu terjadi segera setelah Feng mendapatkan statusnya sebagai Earl Iblis dan tidak ada yang akan mencurigainya. Namun, dia tidak tahu bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa dia adalah pencurinya, dan bahwa kejadian itu bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang tidak dia ketahui lagi, dan ini menempatkannya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mungkinkah mereka juga tahu tentang Noah? Niat membunuh samar muncul di matanya. Tidak, jika mereka memilikinya, mereka mungkin menggunakannya secara langsung sebagai pengaruh dan mengancamku. Tapi aku juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Aku harus memastikan mereka tidak memilikinya. S dengan cepat membuka panel rumah dan menulis misi. Meskipun dia tidak dapat menghubunginya secara langsung, sistem misi ini adalah cara yang baik untuk berkomunikasi, meskipun itu samar-samar. Tapi itu masih bekerja untuknya selama dia tahu dia aman. Sama dengan. Pembuatan misi pemimpin rumah pencuri. Misi, apakah kamu aman? Persyaratan, jika kamu aman, maka edarkan seni kultivasimu dan gunakan teknik gerakanmu sekali. Hadiah, 10 poin rumah. Waktu, 30 menit. Hukuman, tidak ada. Sama dengan. Apakah kamu yakin ingin mengeluarkan misi ini ke anggota lama Noah Knight? Terkirim, edit lagi. Sama dengan. S mengirimkannya tanpa ragu-ragu dan menunggu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Namun, dia tidak perlu menunggu lama karena dalam waktu 5 menit suara sistem berdering lagi. Sama dengan. Rumah pencuri. Sistem telah menganggap misi pemimpin rumah selesai. Apakah pemimpin rumah ingin melepaskan hadiah misi? Pelepasan penundaan. Sama dengan. S menghela napas lega saat dia melepaskan hadiahnya. Dia tidak tahu jika Noah disandera, apa yang akan dia lakukan. Tapi dia senang bahwa keadaan tidak akan berubah menjadi lebih buruk dan Noah masih aman dan sehat. Namun, faktanya tetap bahwa seseorang mengetahui identitasnya dan ingin berbicara dengannya. Jika dia mau, dia dapat dengan mudah melarikan diri sekarang dan mendapatkan wajah baru dan merencanakan sesuatu yang lain, tetapi dia takut pihak lain akan merilis berita dan membuat segalanya lebih sulit baginya. Lebih jauh lagi, identitas Feng terlalu bagus untuk dia buang begitu saja saat ini. Karena mereka tidak mengundangku ke tempat lain, ini berarti mereka juga waspada terhadap orang yang memantauku dan ingin bertemu di kamarku di mana aku dapat dengan mudah menyingkirkan mereka jika aku tidak menyukai apa yang mereka katakan. Tetapi orang ini mungkin tidak sebodoh itu karena dia berani merencanakan pertemuan ini. Dia mungkin sangat percaya diri untuk keluar jika tidak tergores. Biarkan aku melihat siapa kamu. Pada akhirnya, S memutuskan untuk menemui orang misterius ini dan melihat apa yang dia inginkan darinya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bukannya mereka bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Sekarang hanya Raja Iblis yang bisa menemukannya, bukan sembarang Tom, Dick, atau Harry. S dengan cepat meninggalkan Live Wine Pavilion, dia tidak berminat untuk minum lagi dan kembali dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan pemuda-pemuda iblis laut yang menatapnya tajam dengan tatapan bermusuhan, dan dia sama sekali mengabaikan mereka.
Dia juga bertemu dengan Thomas dan Millie, yang dengan cepat mengundangnya untuk jalan-jalan, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan dan meninggalkan pasangan itu sendirian, yang membuat Millie tersenyum. Mengenai kedua pembantunya, dia juga memberitahu mereka untuk tidak keluar, untuk saat ini, dan hanya berkultivasi. Es dengan sabar menunggu malam tiba sambil dengan tenang menatap jendela yang terbuka di tengah malam. Es masih menunggu orang yang mengiriminya surat rahasia, dan indera jiwanya bekerja pada puncaknya tanpa mengejutkan siapapun. Jika dia merasakan gerakan yang mencurigakan, dia akan langsung tahu ketukannya. Namun, semuanya normal, dia juga tidak merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak kehilangan kesabaran dan tetap tanpa ekspresi. Tiba-tiba, pada saat ini, mata Es sedikit menyipit saat dia merasakan sesuatu, dan kemudian sebuah bayangan kabur melintas di jendelanya sebelum suara anak panah kecil terdengar dari langit-langit ruangan. Es melihat ke arah langit-langit dengan alis berkerut dan melihat anak panah hitam. Setelah itu, dia membuat gerakan meraih sebelum ki hijau menyelimuti anak panah hitam itu, dan mendarat di tangan Es. Anak panah itu biasa saja, tetapi Es melihat cincin hitam di anak panah itu, dan dia dengan cepat menebak apa cincin itu dan mematahkan anak panah itu sambil meraih cincin itu. Es dengan cepat menggunakan kinya untuk menyelimuti cincin itu dan tepat saat dia mengira cincin itu adalah cincin penyimpanan terbuka dan Es dengan cepat membuat tanda kinya untuk melihat isi di dalamnya. Ruang di dalam cincin itu hanya 10 meter kubik, dan ada 3 benda di dalamnya. Yang pertama adalah kubus hijau berukuran 2 inci yang tampak sederhana. Benda kedua adalah token berukuran 3 inci berbentuk segitiga dan benda terakhir adalah catatan terlipat seperti siang ini. Catatan itu muncul di tangan Es, dan dia membukanya dengan alis berkerut. Dia tidak tahu apa yang sedang dimainkan orang ini, tetapi satu hal yang sangat jelas sekarang, siapapun orang ini, dia sangat berhati-hati. Hanya ada satu instruksi sederhana yang tertulis di catatan ini. Masukkan batu ki tingkat 2 ke dalam kubus hijau dan lihat keajaibannya. Apakah ini semacam jebakan? Ekspresi Es sangat muram ketika dia melihat pesan yang lucu ini. Dia tidak tahu apa yang diinginkan orang ini atau apa yang sedang dimainkannya, tetapi dia tidak bisa begitu saja mengikuti instruksi ini secara membabi buta karena ini bisa menjadi jebakan raksasa baginya atau hal lain yang dapat menyakitinya. Dia tahu banyak hal dapat menyakiti orang lain tanpa perlu orang lain menunjukkannya di tempat. Jimatnya adalah alat seperti itu, dan itulah sebabnya dia sangat berhati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Meskipun demikian, ia tetap mengeluarkan kubus hijau itu dan memeriksanya dengan kemampuan penglihatannya, tetapi yang mengejutkannya, ia tidak dapat melihat sesuatu yang salah dengan benda ini, yang berarti kemampuan penglihatannya tidak cukup tinggi untuk melihat rahasia di balik kubus ini. Es juga melihat titik hitam kecil di satu sisi kubus, tetapi ia tidak mengutak-atiknya. Apa yang harus dilakukan? Benda ini sangat misterius dan karena mataku yang menggetarkan jiwa tidak dapat melihatnya, ini berarti benda ini setidaknya tingkat 2 atau mungkin lebih tinggi. Karena benda ini juga membutuhkan batu ki tingkat 2 untuk mengaktifkannya, maka itu sama sekali tidak mudah. Namun, orang ini tidak akan bersusah payah hanya untuk membuat keributan dan karena dia tahu siapa aku, dia juga tahu aku dapat dengan mudah melarikan diri bahkan jika dia memasang jebakan ini. Jadi, untuk mengaktifkannya atau tidak, Es berada dalam dilema besar dan pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam saat cahaya yang menentukan melintas di matanya. Dia dengan cepat menekan titik gelap itu sementara dia siap untuk bertindak seketika. Namun, tidak ada ledakan yang terjadi. Satu-satunya hal yang terjadi adalah kubus itu terbuka dari titik itu seperti tutup kotak dan Ace sangat terkejut ketika dia berada di dalamnya, kosong. Namun semua sisi kubus itu dipenuhi dengan simbol rune, dan beberapa di antaranya bahkan belum dapat dia kenali. Dia dengan cepat menebak, jadi batu ki akan masuk ke sini untuk memberi energi pada simbol-simbol ini sebelum benda ini aktif. Karena butuh energi dari batu ki tingkat 2 puncak, ini harus dibuat dengan setidaknya 2 rune tingkat tinggi atau bahkan 3 rune tingkat rendah. Beberapa simbol ini sangat aneh, dan aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Es merenungkannya cukup lama sebelum matanya berbinar karena ketidakpastian dan saat berikutnya sebuah platformasi muncul di matanya, dan dia memeriksanya dengan saksama. Setelah 5 menit penuh, dia berseru, jadi, tebakanku benar. Beberapa simbol ini sama dengan formasi komunikasi yang kudapat dari Gunung Harta Karun. Tapi karena hanya setengah dari set lengkap,
aku tidak bisa menggunakannya dan ini hanya bisa mengirim pesan, tidak menerimanya. Mereka mungkin menggunakannya untuk mengirim laporan ke tanah tingkat tinggi. Tapi kubus ini jauh lebih rumit daripada formasi ini, dan sepertinya ini juga semacam alat komunikasi dan mungkin tingkat tinggi. Hanya beberapa iblis yang bisa mendapatkan benda ini juga. Sepertinya aku meremehkan akal iblis misterius ini. Siapa kau dan apa yang kau inginkan? S merasa semakin khawatir saat menebak asal-usul kubus ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa bahwa ia harus melarikan diri saat masih memiliki kesempatan karena seseorang yang dapat memperoleh kubus ini hanyalah orang biasa, dan sekarang ia benar-benar berada di tempat terbuka sementara pihak lain berada dalam kegelapan total yang membuatnya sangat dirugikan, dan ia sama sekali tidak menyukainya. Setelah berpikir dan mempertimbangkan, S memutuskan untuk menggunakan kubus ini. Ia ingin melihat pesan seperti apa yang ingin disampaikan pihak lain kepadanya melalui kubus ini, dan ia juga penasaran untuk melihat kemampuan kubus ini. S meletakkan batu ki tingkat 2 di dalam kubus dan menutupnya lagi. Jika ada orang lain, mereka pasti akan berpikir dua kali sebelum menggunakan batu ki tingkat 2 karena kelangkaannya. Namun, S sangat kaya, dan dia tidak peduli dengan satu atau bahkan ribuan batu ki tingkat 2 karena dia selalu bisa mendapatkan lebih banyak. Saat kubus ditutup setelahnya, kubus itu berkilauan dalam warna hijau saat S melihat berbagai rune putih muncul di 6 sisi kubus saat dia memeriksanya dengan saksama. Namun, S masih tidak kehilangan kewaspadaannya karena kubus ini juga bisa menjadi jebakan, dan dia mungkin salah tentang sifatnya, jadi dia juga siap membuangnya jika dia merasa ada yang salah. Akhirnya kau memutuskan untuk mengaktifkannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kubus, yang merupakan campuran suara laki-laki dan perempuan. Kedua suara itu tumpang tindih dan orang tidak dapat mengetahui jenis kelamin suara ini sama sekali. Mata S menyipit saat dia mendengar suara tumpang tindih misterius ini, dan dia tercengang karena sepertinya suara itu tidak terekam. S bertanya dengan dingin, "Siapa kau?" Dia ingin melihat apakah tebakannya benar atau salah dan apakah dia sedang berbicara dengan pihak lain saat ini, atau apakah ini hanya rekaman. "Hehe, aku sama sepertimu," suara yang tumpang tindih itu menjawab dengan main-main. S terkejut sesaat kali ini, bukan karena jawabannya, tetapi karena dia berkomunikasi melalui kubus kecil ini dengan seseorang dari jauh. Namun, dia tahu sudah waktunya untuk menjadi bersemangat atas penemuan kecil ini dan berkata dengan ketidakpastian, "Jadi, kau juga pengguna pedang sepertiku." Dia tidak bisa mengakui bahwa dia adalah pencuri sejak awal, kan? Suara itu dengan main-main berkata, "Heh, kau dan aku sama-sama tahu kau bukan hanya seorang jenius pedang acak, kan? Tuan pencuri langit." S dengan dingin berkata, "Aku bukan orang yang kau cari dan jika kau terus memfitnahku, aku harus membawa masalah ini ke Yang Mulia. Mari kita lihat apakah dia bisa membantumu dengan pencarianmu ini." Dia sengaja menyeret Blade Demon King ke dalam hal ini karena pertama-tama dipastikan dia akan bertemu dengan Demon King segera, jadi itu juga akan mengintimidasi pihak lain serta itu juga akan memberi kesan dia tidak takut karena dia bukan pencuri yang terkenal itu. Namun, kata-kata berikutnya yang keluar dari kubus itu membuat S benar-benar terdiam. "Hehehe, apakah kamu pikir hanya karena kamu menandatangani kontrak Dewan Iblis Kerajaan itu, kamu dapat menyembunyikan identitasmu dan tetap terlindungi? Bagaimana jika aku mengatakan aku dapat dengan mudah membuktikan kamu tidak terikat pada kontrak itu sama sekali? Mau bertaruh?" S tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri orang ini, tetapi dia tidak berani mempercayai kata-katanya setelah dia melihat kecerdikan orang ini. Orang ini bahkan bisa mengetahui tentang niat pedang elemen ini secara misterius dan bahkan tahu tentang kontrak kesetiaan Dewan Iblis Kerajaan, yang berarti koneksi orang ini sangat dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia frustrasi. Dia menghela napas dan berkata dengan nada penuh arti, "Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu?" Suara itu sepertinya tidak peduli dengan pertanyaan ini sama sekali karena menjawab tanpa jeda. "Meskipun aku tidak setenar Tuan Pencuri Langit, sangat mungkin kamu sudah mendengar tentangku. Aku dikenal dengan nama Burung Beo yang Maha Tahu.